Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat semua Bapak Ibu yang sudah hadir. Hari ini di Postpreneur yang ke-106, kita hari ini akan coba bikin konten menggunakan AI ini. Nah, ini yang sedang tren sekarang ini nih, teknologi AI yang bisa kita gunakan untuk mendukung bisnis kita. Ya, sudah hadir bersama dengan saya nih luar biasa Pak Joni Eka Putra di tengah kesibukannya masih menyempatkan untuk em, menemani kita di Postpreneur. Pagi Pak Joni. Pagi Pak Riki, semoga sehat Nah, walafiat. Selamat pagi Mas Eko. Pagi. nah, Pak Jon, ini hari ini topiknya ini menarik nih agak ke dalam IT Benar, benar tentang Pak Riki. AI. Gimana sih maksudnya nih Pak? Oke, saya buka Sekalian aja mungkin langsung. pembukaan Pak Jon, sorry. Oke, terima kasih Sunarwandri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Riki, teman saya untuk melakukan kegiatan acara ini. Yang saya hormati juga Mas Eko Yulianto. Beliau adalah founder affiliateaja.com yang sudah hadir di tengah-tengah kita, serta para peserta webinar Postpreneur ke-106 yang sudah kita lakukan sekitar hampir 2 tahun lebih ya. Karena setiap pekan, setiap Kamis, kami mengadakan kegiatan acara ini dengan tujuan untuk memberikan literasi bisnis, literasi digital kepada para UMKM, para pelaku usaha, termasuk juga BUMDes, koperasi maupun mahasiswa. Tema-temanya banyak beragam, termasuk digital marketing, termasuk ekspor, termasuk konten yang hari ini kita belajar, termasuk tema-tema lain ya, bagaimana membuat iklan di media sosial, TikTok Ads, Google Ads, dan Facebook Ads itu silakan lihat saja di rekaman di YouTube Postpreneur maupun di YouTube-nya IAK Logistik. Tema kali ini memberikan inspirasi bagi kita atau informasi tentang skill bagaimana membuat konten menggunakan AI. Seperti di flyer yang sebelumnya yang kita hadirkan di Postpreneur 16 ini ada foto saya, ada foto Pak Riki, ada foto Mas Eko juga itu dibuat dari AI ya. Bagaimana cara buatnya ya? Ikuti nih sampai selesai kegiatan acara ini karena ini daging semua. Apa yang disampaikan dari Mas Eko nanti bisa memberi manfaat bagi para pelaku usaha untuk membuat konten. Nanti setelah Mas Eko presentasi di sisi akhir nanti Pak Riki akan presentasi tentang peluang usaha untuk mengelola agen pos. Nanti Pak Riki akan paparkan tentang itu bagi peserta yang ingin membuka layanan agen pos silakan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan juga PT Pos Indonesia punya dua platform digital, yaitu platform Postpay dan platform Pos Aja. Silakan di-download di Play Store atau di App Store. Untuk aplikasi Postpay itu untuk layanan keuangan. Bisa untuk bayar-bayar, bisa kirim uang melalui Wesel, kirim transfer ke rekening bank, bisa membeli asuransi, bisa bayar zakat, infak melalui aplikasi Postpay. Banyak, silakan banyak fitur-fitur hampir lebih 800-an ya. Fitur layanan ada di Postpay. Kemudian aplikasi Pos Aja juga begitu untuk layanan kurir, untuk layanan pick up, untuk cek tarif bisa lakukan cek di aplikasi Pos Aja. Permintaan pick up misalnya kita di rumah atau mager gitu ya, silakan download Pos Aja untuk dan register, nanti ada proses untuk melakukan permintaan pick up kiriman kita yang ada di rumah. Itu layanan Postpay dan Pos Aja. Silakan download di Play Store ataupun di App Store. Nah, tema kita kali ini tentang bagaimana membuat konten itu cukup menarik karena konten itu sebelum orang mengkonsumsi produk kita atau membeli produk kita, mereka mengkonsumsi konten. Nah, konten ini harus menarik ini, harus kekinian. Nah, sekarang temanya kekinian itu bagaimana? Ya, mungkin yang gambar-gambar kayak menggunakan AI itu sangat sangat lagi tren saat ini. Silakan simak dari Mas Eko paparannya sampai selesai, dan saya mengucapkan terima kasih pada Mas Eko sudah bersedia untuk memberikan paparan tentang hal ini. Sekali lagi kepada semua peserta, selamat mengikuti acara webinar ini sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi luar biasa nih topiknya nih Bapak Ibu hari ini. Pastikan untuk mengikuti sampai selesai karena ini yang seperti tadi Pak Joni sampaikan ini isinya daging semua nih yang nanti bisa diterapkan untuk mendukung bisnisnya Bapak Ibu gitu ya, untuk kemajuan kita bersama. Nah, karena acara ini didukung oleh PT Pos Indonesia, nah kita akan saksikan bersama company profile dari PT Pos Indonesia. Ya, tadi adalah produk dari PT Pos Indonesia yang menjangkau semua kebutuhan masyarakat dari layanan keuangan, pembayaran tagihan, isi ulang, pulsa, transfer, dan lain sebagainya. Juga ada layanan pos aja, ini untuk UMKM yang berjualan secara online, bisa menggunakan aplikasi pos aja untuk request pick up nantinya melalui aplikasi pos aja. Nah, hari ini kita akan diskusi mengenai penggunaan AI, pemanfaatan AI. Sudah hadir bersama kita nih Mas Eko Julianto. Pagi, Mas Eko. Selamat pagi, Pak Riki dan Wah, teman-teman terima semua. kasih sudah hadir kembali di Puspreneur kita. Siap. Ini yang kedua atau ketiga, Mas Eko? Kedua nih, Pak Riki. Kalau nggak salah tahun lalu ya, bulan Juli ya Lalu tahun ya. lalu. Ya, betul. Oh, luar biasa. Ini peserta kita sudah ada yang pakai AI nih, Mbak Feni Widiani Hartanto. Oh, Wah, luar biasa tuh. virtual ya, virtual background ya. Iya. Sip. Nah, Eh, ini eh, penting atau tidak ini Mas Eko untuk menggunakan AI nih sekarang-sekarang ini nih? oke ya, baik. Selamat siang teman-teman semua. Ya, sekali lagi kenalkan nama saya Eko Julianto. Ya, senang sekali pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan buat sharing ke teman-teman semua ya. Nah, jadi kalau Pak Riki kalau kita ngomongin tentang AI, Ya, sorry saya sebenarnya potong sedikit. oke, Nah, jadi seperti biasa Mas Eko, saya hanya menambahkan bahwa teman-teman peserta ini masih kita mute suaranya. oke, Nanti siap. kalau mau interaksi mungkin lewat kolom chat gitu ya. Tapi Oke, nanti di siap. seksi akhir acara kita akan buka sesi tanya jawab nih. Saya yakin teman-teman nih akan banyak yang bertanya dan ngulik-ngulik. Oke, siap. Ya. Kan Mas Eko? Oke, siap. Jadi menjawab pertanyaan dari Pak Riki tadi ya tentang AI ya. Kalau kita lihat sekarang memang sejak tahun kemarin ya mulai booming ya AI itu diawali dengan ChatGPT ya yang dari OpenAI, kemudian berkembang ada begitu banyak AI aplikasi yang serupa yang terus dikembangkan. Tentu saja tujuan awalnya adalah untuk membantu aktivitas manusia ya, artinya meningkatkan pekerjaan manusia ya. Makanya nggak heran ya ada efek positif, ada efek negatifnya juga kalau kita ngomongin tentang AI. Ini saya izin share screen ya, Pak Riki ya. Saya coba langsung share screen. Sebentar. Oke, sudah muncul nih kanvanya nih ya. Oke, sudah ya. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah Pak. Oke, siap. Jadi kalau kita ngomongin tentang AI, ya banyak sekali. Tentu saja setiap ada kemunculan teknologi pasti ada plus dan negatifnya, tentu saja ya. Jadi bagaimana kita, yang jelas adalah kita sebagai manusia ya tentu saja yang beretika ya kita manfaatkan untuk kegunaan untuk yang positif tentu saja ya. Walaupun di luar sana tetap aja ada oknum-oknum tertentu yang mungkin manfaatkan untuk hal yang negatif. Tapi ya kita tetap ya kita ambil yang positifnya aja ya. Baik itu di dunia kesehatan, industri, ya dunia marketing itu banyak sekali manfaatnya. Begitu ya. Oke, mungkin itu Pak Riki. Saya lanjut, boleh Pak Riki? Silakan Mas Eko. Oke ya. Nah sebelumnya nggak afdol rasanya kalau nggak kenalan. Sedikit perkenalan dulu dari saya, teman-teman Bapak Ibu semua. Ya, nama saya Ko Julianto. Saya founder dari afilaja.com. Saya adalah seorang digital trainer dan juga bis online. Saya mulai berbisnis sejak tahun 2005. Kemudian saya aktif di beberapa kontes untuk
penjualan produk digital ya. Kemudian saya tinggal di Jogja, mungkin Bapak Ibu di sini juga ada yang dari Jogja. Kemudian saya terakhir pendidikan saya di UGM ya, saya di Teknik Kimia. Mungkin kelihatan bahwa tidak ada kaitannya ini dengan dunia marketing sebenarnya ya, tetapi karena awalnya itu mulai ya kenal dengan bisnis waktu kuliah, akhirnya mulai jatuh cinta. Nah, dari situlah akhirnya walaupun setelah saya lulus kuliah, tapi saya tetap menjalankan bisnis yang saya tekuni waktu itu. Nah, kemudian 3 tahun terakhir, dulunya saya berbisnis produk fisik, kemudian saya beralih ke produk digital ya. Nah, kemudian saya membangun platform avelaja.com, di mana platform ini menjual produk-produk digital untuk kebutuhan para pebisnis online ya. Jadi ada bentuknya aplikasi, ada bentuknya kelas online, ada bentuknya e-book dan sebagainya. Dan saat ini bersyukur sekali saya diberi amanah untuk membimbing lebih dari 2.000 affiliate marketer yang ada di avelaja.com. Nah, mungkin itu sekilas perkenalan dari saya. Nah, ini beberapa portfolio saya ketika saya ikut aktif ya di beberapa kontes penjualan produk digital. Nah, ya. Oke. Nah, pada siang ini ya teman-teman, Bapak Ibu semua, tema yang kita bahas adalah tentang membuat konten dengan AI. Ini kalau dilihat tadi sekilas ya foto saya ini, foto Pak John dan Pak Riki ini juga menggunakan AI. Nah, ini yang menarik ya. Jadi ada banyak sekali ya, manfaat yang kita bisa pakai ya dengan adanya AI ini. Oke, nah khusus di tema siang ini ya kita akan lebih spesifik membahas ya tentang membuat konten dengan AI. Nah, kalau kita ngomongin konten ya teman-teman, Bapak Ibu semua, bahwa konten itu ada banyak ya yang kita saksikan ya ketika kita membuka media sosial ya atau TV gitu ya, itu juga kita disuguhkan dengan berbagai macam konten ya. Ada yang berupa teks, ada yang berupa gambar, ada yang berupa video, bahkan ada yang cuma suara. Nah, jadi banyak sekali konten-konten yang disajikan saat ini ya. Kemudian tentu saja penggunaan konten itu harus disesuaikan dengan media yang kita gunakan. Ya, kalau di media sosial misalkan kalau kita ngomongin tentang TikTok ya lebih banyak ke konten video seperti itu ya. Kalau konten teks bisa dipakai misalkan di Facebook gitu ya. Kalau di gambar dan video itu lebih banyak di TikTok seperti itu ya. Oke. Kemudian kalau kita ngomongin di awal ya, tentang apa Mas sebenarnya itu AI. Nah, saya tanya dulu nih ke Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini. Siapa yang sudah menggunakan salah satu produk AI? Coba boleh ketikan saya, boleh. Ada nggak nih di yang hadir siang ini sudah menggunakan salah satu produk dari AI? Yo, aplikasi boleh, yo, boleh ketikkan. Saya boleh ya. Saya pakai Bing, oke, sip ya. Saya pakai Gemini, oke, sip ya. Sudah, oke. Oke, ya. Nah, jadi kalau kita ngomongin tentang AI, teman-teman, ya itu adalah artificial intelligence ya, intelligence ya atau AI itu kemampuan ya. Oh, sebentar. Oke. Nah, kemampuan sebuah komputer atau mesin untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Ya, ini seperti kita memberikan komputer pada otak yang bisa belajar, berpikir dan membuat keputusan. Nah, ini ibaratnya seperti kita ditanami otak ya, otak pintar seperti itu ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang AI, teman-teman, Bapak Ibu semua, bahwa sehari-hari tanpa kita sadari, sebenarnya kita sudah ada keberadaan AI. Ya, yang pertama kalau kita lihat ya, sekarang ketika kita menggunakan handphone, kita juga sudah menggunakan namanya asisten virtual. Ada Siri itu di iPhone, ada Bixby ya pengguna Samsung dan OK Google kalau di handphone Google ya. Kemudian ada GPS navigation ya, di mana kita sudah dibantu dengan map gitu ya dari Google. Kemudian kalau kita menggunakan filter di Instagram, TikTok itu juga sudah menggunakan AI. Keyboard, kemudian ada layanan hiburan ya seperti rekomendasi konten medsos, YouTube, itu juga semua menggunakan teknologi AI. Nah, jadi nggak heran ya ketika teman-teman itu menonton video di YouTube, ketika teman-teman nonton film yang tentang action misalkan, maka sama YouTube itu berikutnya teman-teman akan
disuguhkan kembali ya konten-konten video seputar yang teman-teman pernah tonton. Nah, nggak heran seperti itu. Nah, itu juga menggunakan salah satu teknologi dari AI. Ya, sama di Facebook juga sama, di TikTok juga sama ya. Teman-teman sering nonton video-video gosip, nanti muncul semua gosip-gosip semua di beranda medsosnya seperti itu ya. Kemudian ada juga untuk chatbot. Nah, sekarang juga tren ya. Kalau kita belanja di marketplace, kita belanja di sebuah website yang besar, biasanya mereka sudah juga ada layanan konsumen dalam bentuk chatbot. Itu juga menggunakan AI. Ya. Kemudian ada search engine yang besar, ada Bing, ada Google, itu juga menggunakan AI. Ya. Kemudian di marketplace ya, ketika kita buka marketplace, kemudian kita diarahkan ke produk-produk yang memang sebelumnya kita pernah cari. Nah, itu juga menggunakan teknologi AI. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari, AI ini sudah ada di sekitar kita. Ya, dekat sekali. Ya. Oke, lanjut. Nah, kalau kita ngomongin tentang membuat konten dengan AI, apa saja yang bisa kita lakukan ya dengan AI untuk membuat konten ya. Oke, nah dengan AI semua kita bisa membuat banyak hal terutama untuk konten ya. Kita bisa membuat konten dalam tulisan, membuat website, membuat coding ya untuk sebuah program, membuat desain, kemudian membuat video, kemudian juga membuat suara. Jadi ada banyak sekali yang kita bisa manfaatkan untuk konten ya dari AI ini. Oke. Nah, kemudian kalau kita telusuri lebih juga jauh gitu ya. Untuk konten sendiri teman-teman, kalau menggunakan AI itu kita ya caranya adalah kita dengan memasukkan sebuah perintah ya. Jadi bentuknya biasanya berupa aplikasi, ada juga chatbot di mana nanti kita memasukkan sebuah perintah ya. Biasanya dikenal juga dengan prompt gitu ya. Nanti dari aplikasi atau AI itu akan memberikan jawaban apapun yang kita tanyakan, kita minta gitu ya, mereka akan memberikan jawaban. Nah, ini ada beberapa konten yang bisa dibuat dengan AI. Contoh, teman-teman, ketika kita memberikan perintah teks ya, lalu jawabannya juga dalam bentuk teks, itu bisa menggunakan ChatGPT, ada Bing, ya, kemudian juga ada Gemini. Gemini ini dari Google ya. Kemudian juga ada text to image ya. Kalau kita ngomongin tentang dari perintah teks kita ubah menjadi sebuah gambar ya, gambar digital, itu ada beberapa AI yang bisa dipakai, ada DALL-E, Bing Image Creator dan juga ChatGPT Plus ya. Midjourney bahkan Canva juga sekarang sudah bisa ya membuat sebuah gambar walaupun belum sebagus semulus dari Bing Image Creator atau DALL-E atau Midjourney ya. Kemudian juga ada text to video. Jadi bagaimana kita dengan memberikan sebuah perintah berupa teks, kita sudah bisa menciptakan sebuah video. Nah, ini keren banget ya. Nah, yang terbaru adalah ini dari OpenAI ya, namanya Sora ya. Sora ini baru saja diluncurkan oleh OpenAI. Ini kurang lebih beberapa minggu yang lalu ya. Tetapi ini belum bisa dipakai secara umum ya. Saya kira nanti ke depan nggak lama lagi juga akan pakai secara umum bisa ya. Nah, jadi Sora AI ini dengan kita memberikan perintah ya, mengetikkan sebuah perintah berupa teks, maka Sora AI ini akan menciptakan sebuah video dan itu videonya sangat real teman-teman ya. Kalau saya lihat di websitenya Sora AI ini benar-benar gambarnya luar biasa ya. Videonya seperti benar-benar produksi seperti kita yang kreator ya. Jadi tidak kelihatan seperti AI apa namanya seperti asli gitu ya. Kemudian juga ada text to speech ya. Jadi text to speech itu adalah kita mengetikkan tulisan kemudian lewat aplikasi AI ini akan dibuatkan suara. Nah, ini berguna sekali bagi konten-konten kreator yang tidak pede menggunakan suara sendiri gitu ya. Kita bisa memilih banyak suara. Nah, ya. Jadi nanti kita tinggal pilih suara wanita misalkan namanya siapa, ada banyak pilihannya tergantung aplikasi juga. Bisa pakai Eleven Labs, Moves AI, CapCut juga sekarang bisa, ada juga Prose AI dan sebagainya. Jadi dengan berbagai macam alat untuk membuat konten ini, maka saya rasa zaman sekarang ya kita kalau dulu membuat konten itu cukup rumit ya, ide-ide terutama, tapi dengan sekarang sangat dimudahkan. Jadi bagi saya pribadi Bu sebagai seorang bisnis sangat-sangat terbantu ya dengan adanya AI.
ya, terutama untuk membuat konten promosi, gambar yang menarik gitu ya, itu yang sampai saat ini yang sering saya pakai ya. Oke, lanjut. Nah, tentu saja di kesempatan kali ini kita nggak bisa membahas semua ya karena keterbatasan waktu, tapi saya mau bahas dua yang paling populer ya, yang paling banyak digunakan saat ini. Yang pertama adalah kita membuat konten teks ya. Nah, yang paling populer adalah kita menggunakan ChatGPT ya, walaupun beberapa aplikasi lain juga bisa. Tetapi menurut saya pribadi, pengalaman saya memakai ChatGPT ini untuk konten teks yang paling enak ya, yang paling enak kita gunakan ya. Karena apa ya, lebih user friendly dan cara dia memberikan jawaban juga ya. Oke, nah kita akan bahas tentang ChatGPT ya. Tadi saya lihat juga ada beberapa yang sudah menggunakan ChatGPT ya. Oke, kita lanjut. Oke, Mas, gimana cara menggunakan ChatGPT ya? Nah, apa itu ChatGPT? Sekali lagi, ChatGPT ini adalah sebuah sistem kecerdasan buatan yang dirancang oleh perusahaan namanya OpenAI menggunakan teknologi pengolahan bahasa alami. Jadi bentuknya adalah chatbot ya. Kita memberikan pertanyaan ya, kita ketikkan perintah maka dia akan menjawab ya apapun yang kita ketikkan ya. Kemudian nah, apa aja yang bisa kita pakai atau kita gunakan untuk ChatGPT manfaatnya ya? Yang pertama, ChatGPT itu bisa kita pakai untuk kebutuhan bikin copywriting ya. Copywriting itu kalau kita mau mempromosikan sesuatu, kita mau jualan sesuatu, kita mau membuat bahasa gitu ya, kita bisa membuat yang namanya copywriting dengan bantuan ChatGPT ya. Kemudian juga ada untuk jago hitung. Nah, ChatGPT ini juga bisa menyelesaikan pertanyaan yang seputar matematika. Itu juga bisa, ya. Kemudian pinter segalanya. Nah, jadi kalau kita tanya apapun, ya dia bisa menjawab. Nah, walaupun nanti untuk ChatGPT sendiri ada dua versi, ya. Ada yang versi yang gratis dan juga yang versi berlangganan. Oke. Kemudian untuk teman curhat. Nah, ya, jadi ChatGPT ini juga kita bisa ajak sebagai teman ya untuk cerita, dia akan memberikan komentar ya ketika kita memberikan sebuah pertanyaan ya. Oke, kemudian juga jago konsultan ya ketika kita tanya diskusi masalah kesehatan ya, masalah hukum, dia juga bisa memberikan argumen ya. Kemudian jago translate ya, kita lihat artikel bahasa Arab ya, bahasa Jepang gitu ya, bahasa Inggris kita nggak paham, kita masukkan ke ChatGPT, nanti dia bisa kita minta untuk menerjemahkan. Kemudian bikin ide konten ya. Nah, ini buat teman-teman konten kreator ya. Kadang-kadang ketika kita mau bikin konten tuh otak kita kadang pas buntu gitu ya. Nah, kita bisa minta ChatGPT untuk membuatkan konten ya. Nah, kemudian juga sebagai mentor bisnis ya, kita bisa minta juga ChatGPT untuk berlaku sebagai mentor ya. Kita bisa minta pendapat ya, kemudian nasihat ya ketika kita menjalankan sebuah bisnis. Nah, ini ya, jadi ini beberapa manfaat yang saya rangkum ya, ketika kita menggunakan ChatGPT ya. Oke, kita lanjut. Nah, ChatGPT ini teman-teman, cara pakainya adalah kita dengan memasukkan perintah seperti tadi yang saya sampaikan ya. Dan ChatGPT ini luar biasa ya. Jadi dia bisa memberikan atau menjawab gitu ya, merespon berbagai macam bentuk ya, bisa pertanyaan, bisa pernyataan, bisa tugas atau permintaan, topik, kategori, bisa petunjuk, bisa instruksi, bisa permintaan saran, opini, seruan untuk tindakan ya, kemudian sanggahan, pengenalan diri, ya, jadi permintaan privacy juga dia bisa. Jadi ini luar biasa ya, menurut saya sangat-sangat membantu ya kita ya dalam banyak hal. Oke, lanjut. Nah, lalu gimana Mas cara menggunakan ChatGPT ya? Nah, ada dua cara ya kita bisa menggunakan ChatGPT ya. Yang pertama adalah lewat aplikasi ya. Sekarang di ChatGPT ya itu juga sudah tersedia dalam bentuk aplikasi ya di Android. Silakan teman-teman bisa download ya aplikasi, ketik aja nanti ChatGPT, nanti pilih yang dari OpenAI. Nah, ini yang aslinya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah versi menggunakan website. Nah, jadi yang kedua, teman-teman bisa tidak perlu install aplikasi, ya, tinggal kunjungi aja website dari ChatGPT yaitu chat.gpt
chat@openai.com. Nah, nanti ketika teman-teman itu belum pernah menggunakan ChatGPT, maka teman-teman silakan bikin akun dulu ya. Setelah bikin akun sekali aja, maka setelah itu teman-teman bisa menggunakan ChatGPT. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, untuk tahapannya teman-teman, ini saya kasih gambaran ketika kita daftar menggunakan website ya. Dengan aplikasi saya rasa sangat mudah. Tinggal install aplikasinya di Play Store, kemudian teman-teman nanti juga sama ya, setup atau daftar, tinggal isi alamat emailnya ya, kemudian ikuti aja prosesnya. Contoh ini kalau di website ya, ketika kita klik chat openai.com nanti muncul seperti ini. Kemudian nanti pilihannya kalau kita itu belum punya akun sama sekali, kita klik sign up ya, kita pilih sign up ya. Kemudian kalau kita sudah punya akun, kita klik yang login ya. Kemudian yang kedua, selanjutnya maka kita akan diminta untuk memasukkan email. Nah ya, paling mudah kita pilih aja menggunakan Google ya, email Google kita biar cepat ya. Setelah itu, kita akan diminta memilih, kalau kita punya banyak email, di situ kita akan diminta untuk memilih mana email yang akan kita gunakan sebagai akun untuk chat GPT-nya ya. Misalkan kita pilih salah satu di sini, kemudian nah kita akan diminta untuk isi nama ya, isi nama kita, kemudian last name-nya siapa, kemudian kita diminta untuk lanjut ya. Kita klik lanjut. Oke. Nah, kemudian kita akan diminta untuk verifikasi nomor telepon. Nah, ada dua, bisa SMS, bisa WA. Silakan masukkan nomor WhatsApp-nya, nanti bisa dikirimkan nomor OTP via WhatsApp ya. Setelah itu nanti kita akan menerima kode seperti ini. Ya, kemudian kodenya kita masukkan ke halaman tadi, lalu kita sudah login ke ChatGPT, berhasil. Tinggal kita klik aja next ya sampai selesai dan kita masuk ke halaman chat seperti ini. Nah, inilah ketika sudah sampai ke sini kita bisa menggunakan chat GPT dan kita mulai bisa memasukkan perintah. Nah, ya. Nah, di sini teman-teman, walaupun berbahasa Inggris ya di sini, tetapi kita langsung masukin aja bahasa Indonesia nggak ada masalah. Ya, nanti dia akan memberikan jawaban juga dengan bahasa Indonesia. Jadi hanya tampilannya saja bahasa Inggris. Nah, ya. Oke, nah supaya lebih Abdol ya teman-teman, kalau belum bikin akun silakan bikin akun dulu atau nanti bisa setelah ini juga nggak apa-apa. Maka ini saya akan coba untuk praktek ya untuk chat GPT-nya, oke ya. Supaya lebih mudah saya akan tunjukkan ke Bapak Ibu semua ya. Oke. Oke, sebentar. Oh, ini tadi oke. Oke, saya pakai handphone aja ya. Saya coba join dulu Zoom-nya. Oke, saya coba share screen. Oke, Pak Riki atau Pak Ya, bisa Mas Eko. jadikan saya admin akun satunya, Eko Julianto. Sepertinya sudah dua-duanya co-host. Belum Oh, ya? tadi keluar tadi. Tadi ke logout tadi yang satunya. Oke, bentar Pak. Oke. Oke, sudah Pak Eko. Sudah ya. Oke, saya sip. Saya langsung share screen di sini. Oke, ya. Nah, ini saya tunjukkan menggunakan handphone ya. Oke. Nah, ini kalau saya masuk ke aplikasi ke websitenya ya, chat.openai.com dan saya sudah login, maka tampilannya seperti ini, Bapak Ibu semua ya. Nah, jadi di ChatGPT sendiri sekarang ada dua versi ya. Yang pertama adalah versi gratis, yang kedua adalah versi berlangganan. Nah, kalau kita klik di bagian atas di sini ada keterangannya ya. Ada GPT-4 dan juga GPT 3,5. Jadi GPT 3,5 ini adalah yang kita bisa gunakan secara gratis. Nah, ya. Kemudian yang GPT-4 ini sudah didukung oleh DAL-E. DAL-E ini adalah satu AI ciptaan OpenAI juga yang sudah bisa mendukung untuk pembuatan gambar visual dalam bentuk gambar ya. Nah, kemudian ada banyak juga perbedaannya ya. Yang pasti kalau yang versi gratis itu GPT 3,5 itu hanya bisa kita gunakan untuk perintah text to text ya. Jadi dia hanya kita bisa berikan perintah kemudian dia jawab dalam bentuk teks. Tidak bisa menggunakan gambar ya, seperti itu.
Tapi kalau ChatGPT 4 ini kita bisa minta membuatkan gambar oleh ChatGPT-nya. Nah, ya bedanya di situ. Kemudian kalau GPT 3,5 itu informasinya terbatas sampai tahun Januari 2022 saat ini, ya. Jadi kalau kita tanya nih ya, siapa calon presiden Indonesia yang sekarang pemilu, dia nggak tahu, dia nggak bisa memberikan jawaban, ya. Tetapi kalau kita menggunakan ChatGPT 4, ya, dia sudah terintegrasi dengan Bing, ya, Bing Search, nanti dia akan mencari jawaban itu. Nah, ini jadi bedanya di situ. Lalu perbedaannya lagi adalah tentu saja di paket langganannya, ya. Kalau kita lihat di sini, oke, nah kita lihat di sini. Nah, kalau ChatGPT Plus itu berlangganan $20 per bulan. Nah, ini bedanya ya. Kalau yang versi 3,5 itu kita bisa gunakan secara gratis. Tapi kalau yang ChatGPT 4 ini berlangganan, ya kurang lebih sekitar 350.000 ya per bulan ya untuk kita bisa menggunakan ChatGPT 4. Nah, itu ya. Oke, nah sekarang kita coba praktek saja kita gunakan 3,5. Oke, saya tanya dulu di Bapak Ibu semua yang hadir siang ini. Siapa yang sudah mulai berbisnis? Oke, ada nggak? Dan coba bisnisnya apa? Oke, boleh ketik di kolom chat ya. Oke, boleh ketikkan bisnisnya apa? Yuk. Oke, saya kerajinan sulam. Oke, jualan kue. Oke ya. Oke, yuk siapa lagi? Freelance jasa desain. Oh, nasi goreng, pakaian. Oke, saya agen umroh. Oke ya. Oke. Oh, banyak ya. Siap. Oh, ternyata banyak pelaku UMKM di sini ya. Oke, kita ambil contoh aja ya. Kita ambil salah satu contoh. Katakanlah saya berbisnis, oke, jual umroh ya. Coba tadi ada di sini yang umroh ya. Sebentar, saya lihat dulu. Oke ya. Oke, modem. Oke, saya produksi yogurt. Oke. Oke, yogurt ya tadi. Oke, boleh ya. Coba kita tanya ya ke ChatGPT. Oke ya. Oke, kita tanya misalkan saya punya oke ya, punya bisnis yogurt. Yogurt. Yogurt ya. Oke, gimana caranya agar agar jualannya laris? Oke ya. Ini kita tanya dengan konsep yang sangat simpel ya, belum mendetail ya. Kita hanya tanya secara umum ya. Nah, dia akan memberikan jawaban seperti ini ya. Oke, yang pertama kualitas produk, pastikan yogurt Anda enak, konsisten dalam rasa gitu ya. Kemudian inovasi produk, tawarkan variasi rasa yogurt yang menarik dan berbeda serta opsi tambahan seperti topping buah segar, granula dan saus. Pemasaran efektif, gunakan media sosial gitu ya. Kemudian lokasi yang strategis, gitu ya. Pelayanan pelanggan yang baik, kemudian kemitraan, program loyalty, partisipasi dalam acara atau komunitas, umpan balik pelanggan. Jadi kita meminta pelanggan untuk memberikan informasi atau ini ya seputar produk layanan kita. Ini contoh ya. Jadi kita bisa memintakan ChatGPT untuk memberikan tips dan juga strateginya. Nah, lalu misalkan kita mau lebih detail. Kalau kita mau lebih detail, kita bisa masukkan dulu keterangan dari bisnis kita. Misalkan saya bikin yogurt ya, kita bisa sebutkan dulu yogurt saya itu ada 2 varian ya, kemasan misalkan 100 ml dan 200 ml. Kemudian rasanya apa saja gitu ya. Lalu kita juga baru kita bisa minta coba buatkan saya kalimat untuk promosinya. Nanti dia akan buatkan sesuai dengan data yang kita masukkan. Tapi kalau tidak, kita hanya minta dia membuatkan kalimat promosi yogurt, maka dia akan memberikan dengan bahasa yang umum, ya yogurt aja. Tapi kalau kita masukkan data lebih detail, nanti ChatGPT akan menggunakan data itu diolah, kemudian akan keluar ya sesuai dengan data yang kita masukkan. Ya, contoh lagi misalkan oke, kita tanya nih ya, kualitas produk nomor 2 ya, variasi. Oke ya. Oke. Oke, bantu saya buatkan varian rasa yogurt ya, yogurt yang enak dan
laris. Oke, kita coba tanya ke ChatGPT-nya. Oke, dia buatkan beberapa varian seperti ini. Ya, mango tango, ya yogurt dengan campuran potongan mangga segar, sedikit rasa jeruk nipis untuk kesegaran. Ya, berry blast, yogurt dengan campuran berbagai jenis buah berry seperti strawberry, blueberry, raspberry, dan cita rasa manis dan asam. Kemudian caramel crunch, yogurt dengan lapisan karamel, lembut, dan taburan kacang. Gitu ya. Matcha, kemudian chocolate delight, tropical paradise, dan seperti ini. Jadi kita bisa mintakan. Misalkan gini, kita bisa mintakan juga resep ya, misalkan kita bisa coba kita minta oke ya, nomor 9 ya, buatkan detail ya, resep nomor 9 ya, langkah-langkahnya ya. Oke, nanti dia akan membantu kita untuk membuatkan seperti ini. Nah, ya. Jadi zaman sekarang ketika ibu-ibu gitu ya tidak bisa masak, nggak usah khawatir ya. Karena kita bisa minta ChatGPT membuatkan resep masakan. Nah, ini yang unik ya. Jadi nggak usah bingung. Nah, biasanya kalau kita sebelumnya kita menggunakan Google gitu ya, itu juga bisa. Cuma Google itu kan biasanya mereferensikan sebuah website. Tapi kalau ChatGPT dia langsung memberikan jawaban. Jadi bedanya itu aja. Nah, ya. Nah, kemudian dia ke sini ya, bahan-bahannya 2 cangkir yogurt plain, setengah cangkir saus raspberry gitu ya. Langkah-langkahnya buatnya gimana, seperti itu. Jadi dibuatkan oleh ChatGPT. Nah, jadi sangat memudahkan kita ya. Jadi zaman sekarang kalau kita mau bikin F&B gitu ya, kita nggak begitu menguasai ya kita bisa trial error ya, resep-resep yang kita bisa minta dari ChatGPT. Begitu juga untuk resep masakan ya, kita juga bisa minta seperti ini. Nah, ya. Mantap ya, Bapak Ibu semua. Jadi ini sangat membantu kita. Ya, kemudian misalkan kalimat promosi. Oke, kita coba minta ya. Oke, buatkan saya 5 ya kalimat ya buat jualannya ya. Oke, kita coba seperti ini. Nah, ini ya. Oke, nikmati kelezatan sejati dengan yogurt raspberry cheesecake. Kami yang lezat dengan swirl saus raspberry dan remah graham cracker yang membuat Anda tergoda untuk mencicipi. Yang kedua, dapatkan pengalaman menyenangkan dari setiap suap yogurt raspberry yang kaya rasa. Menggabungkan kelembutan yogurt plain dengan sentuhan manis saus raspberry dan teksturnya. Jadi kita bisa minta ChatGPT untuk membuatkan sebuah konten untuk promosi. Nah, jadi ya kita nggak usah terlalu banyak pikir ya. Nah, sekarang kita coba minta buatkan dengan bahasa ya anak muda. Oke ya. Oke. Nah, ya. Bro, cobain deh yogurt raspberry cheesecake kita. Ada saus raspberry dan crumble graham cracker yang bikin nagih banget. Nah, ini ya. Jadi kita bisa bikin bahasa-bahasa yang gaul ya, anak muda. Bisa yogurt raspberry ini kita tuh keren banget ya. Rasanya kayak kremes manis sama segar buah raspberry. Jadi berasa lagi makan dessert di cafe gitu deh. Nah, gengs, coba deh yogurt raspberry cheesecake kita. Ada mix rasa yang bikin berasa kayak kita lagi makan di luar tapi di rumah aja. Nah, itu ya. Jadi hal-hal seperti ini, bikin konten seperti ini ya, ini sangat membantu kita. Nah, ya. Nah, kebayang ya Bapak Ibu ya, bagaimana kita memanfaatkan ChatGPT untuk membuat sebuah konten ya. Nah, misalkan kita mau bikin konten edukasi, artikel ya. Kalau kita ngomongin tentang kita jualan di media sosial, tentu saja kita butuh konten edukasi ya. Tidak hanya kita jualan hard selling, tapi kita juga butuh konten. Nah, untuk konten sendiri kita juga bisa minta buatkan oleh ChatGPT ya. Jadi konten apapun itu bisa dibuatkan oleh ChatGPT. Ya, contoh misalkan kita minta dia ya buatkan konten edukasi ya untuk yogurt ya. Ya buat target market anak kuliahan misalkan ya. Nah, seperti ini ya. Nah, halo teman-teman kuliah, selamat datang ke hidup sibuk. Nah, dia akan buatkan manfaatkan yogurt sumber protein. Nah, konten-konten seperti ini kita bisa olah nantinya ya. Kita bisa bikin
video, kita bisa mungkin bikin olah gambar di Canva, ya, kemudian bisa dinikmati dalam bentuk gambar seperti itu. Jadi basically-nya adalah ChatGPT ini kita bisa gunakan untuk membuat sebuah konten untuk teks, ya. Kecuali nanti kita gunakan yang versi berbayar, ya. Nanti kita bisa membuatkan seperti itu ya, Bapak Ibu semua ya. Jadi ini hal yang kita bisa manfaatkan untuk membuat konten apapun, ya, ide apapun, nggak hanya buat konten sebenarnya ya. Tadi saya sudah sampaikan ada 9 manfaat yang bisa kita pakai ya untuk bahkan untuk membantu ya keseharian kita ya, baik itu anak pelajar, sekolah ya. Nah, seperti itu. Jadi guru itu juga banyak bisa membantu ya untuk manfaat dari ChatGPT ini sendiri. Nah, mungkin itu ya Bapak Ibu semua. Nah, kalau perbedaannya dengan ChatGPT 4, bedanya adalah ChatGPT 4 ini dia bisa merekomendasikan atau membaca gambar ya. Misalkan kalau saya memasukkan sebuah gambar ya, saya kasih dia gambar. Oke, saya contohkan misalkan gambar ini ya, tadi webinar kita tanya ini gambar apa ya. Oke. Nah, kalau ChatGPT Plus itu dia bisa mendeskripsikan gambar. Ya, ini gambar apa? Dia akan menjelaskan. Ini adalah poster digital untuk sebuah webinar yang bertajuk buat konten dengan AI ya. Jadi kita punya gambar apapun, kita bisa minta bantuan ChatGPT untuk menerjemahkan ya. Seperti ini. Nah, ya, tapi ini hanya untuk pengguna ChatGPT Plus. Bahkan sebuah website pun dia bisa ya, misalkan ini website tentang apa ya? Tentang apa? Oke ya, misalkan saya kasih websitenya saya. Oke, oke. Dia nanti akan bisa menganalisa seperti ini ya. Oke ya, kita tunggu sebentar. Oke ya. Nah, jadi ChatGPT Plus ini bedanya dia bisa membantu kita untuk kita beri gambar, ya, image to text, nanti dia bisa. Nah, seperti ini ya. Nanti kalau kita mau dia suruh bahasa Indonesia, kita tinggal bilang aja pakai bahasa Indonesia, nanti dia akan memberikan bahasa Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi enak banget ya, kebantu banget ya buat semua kalangan menurut saya ya, nggak hanya pebisnis ya. Nah, tapi untuk konten juga tentu saja ini sangat-sangat membantu para konten kreator. Nah, seperti itu mungkin ya Bapak Ibu semua untuk membuat konten dengan menggunakan ChatGPT ya. Oke, nah sekarang yang kedua kita akan lanjut yaitu untuk oke ini ya. Oke, membuat konten dengan membuat gambar ya. Nah, walaupun sebenarnya untuk membuat teks itu ada banyak tadi ya. Kita bisa pakai Bing juga dari Copilot, kita juga bisa pakai Gemini juga bisa ya. Tapi menurut saya sih paling enak kalau untuk teks ya pakainya ChatGPT. Oke ya. Oke, kita lanjut sekarang yang kedua ya untuk membuat konten dengan menggunakan gambar ya, konten gambar dengan menggunakan Bing Image Creator ya. Jadi di antara begitu banyak aplikasi untuk membuat gambar ya dengan menggunakan AI, yang paling bagus hasilnya dan gratis itu adalah Bing ya. Nah, kita coba lihat Bing ini adalah buatan dari Microsoft. Ya. Jadi Bing ini Google untuk pencarian juga ya. Nah, jadi bisa kita gunakan juga untuk mencari sebuah seperti Google lah fungsinya ya. Nah, jadi fungsinya mirip dengan Google ya, membantu menemukan informasi di web dengan masukkan kata kunci. Nah, di dalam Bing ini nanti ada subnya, yaitu ada Bing Image Creator, ada Copilot, itu kita gunakan untuk salah satu fitur dari AI yang ada di Bing ya. Nah, lalu gimana cara menggunakan Bing untuk yang image creator? Ya, ini ya. Nah, ada dua sama juga ya. Kita bisa menggunakan dua versi. Yang pertama adalah versi dengan menggunakan website ya. Kita tinggal ketik aja nanti di Google ya Bing ya. Nanti akan muncul websitenya Bing. Kita bisa buka, lalu kita sama kalau kita belum punya akun di Bing, kita bikin dulu akunnya ya. Kemudian yang kedua adalah versi aplikasi. Ya, kalau versi aplikasi sama, kita bisa install di Android ya, atau di Play Store ya, kita bisa install. Kemudian kita ketikkan aja Bing ya, seperti ini Bing.
nanti akan muncul ya yang dari Microsoft ya, pilih yang dari Microsoft ya. Nah, kemudian setelah muncul gambar pertama nanti kita akan diarahkan ke gambar kedua. Nah, nanti silakan klik aja logo orang ya di kiri atas itu gambar kedua. Nanti dia akan memunculkan gambar ketiga, yaitu untuk membuatkan akun. Nah, ya sama kalau kita belum punya akun, maka kita diminta untuk membuatkan akun. Kita bisa pilih yang Microsoft akun, sign in. Kemudian nanti di gambar keempat kita akan diminta untuk membuat akun ya. Kita klik create one saja ya. Kita buat akun dulu bagi yang belum punya akun. Setelah itu kita klik next. Oke, kemudian nanti kita akan diminta untuk masukkan email ya. Nah, kita masukkan aja Gmail boleh ya, ini Gmail Bapak Ibu ya. Kemudian kita klik next. Kemudian nanti kita akan masuk ke minta dibuatkan password, sama kita buat password aja yang gampang diingat. Lalu kita tulis nama sama surname-nya. Kemudian kita juga diminta untuk memasukkan tanggal lahir ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan diminta untuk verifikasi dulu ke email kita, ya dikirim ke email kita, verifikasi, ya. Kemudian kita klik next, ya nanti kita akan di email kode verifikasi. Setelah itu kita akan diminta untuk verifikasi kalau kita bukan robot. Nah ya, kita tinggal ikuti aja seperti ini. Ya, kemudian kita klik submit kalau sudah betul ya arah tangannya dengan arah yang kita arahkan. Lalu kita kalau sudah berhasil maka kita akan masuk ke aplikasi Bing Image Creator seperti ini. Nah, ya. Nah, untuk tampilannya kalau seandainya tidak ada image creator di halaman depan, nanti kita bisa klik yang bagian kanan bawah itu ada apps ya. Nanti kita muncul seperti ini ya, gambar keempat. Nah, nanti kita pilih yang image creator seperti ini. Nah, ini di Bing sendiri ini ada banyak sekali aplikasi yang disediakan. Kita bisa manfaatkan dengan banyak hal ya. Nah, kita pakai di sini image creator ya. Nah, kemudian kalau kita sudah pilih, maka kita sudah bisa menggunakan Bing. Nah, seperti itu ya, Ibu semua ya. Oke, supaya Abdul saya akan tunjukkan ya, saya akan praktekkan ya. Oke. Oke ya, saya akan praktekkan untuk menggunakan Bing ya. Oke ya, kita coba langsung praktek. Akan menggunakan Bing versi handphone ya. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari Bing, teman. Kemudian kita pilih aja yang Bing Image Creator ya, yang ini. Oke, yang ini ya, Bing Image Creator ini ya. Kemudian kita tinggal klik, lalu akan muncul seperti ini. Nah, ya, di Bing Image Creator ini ya kita akan diminta apa? Kita bisa membuatkan gambar itu dalam sehari kita dikasih kredit 15 kali untuk generate gambar ya. Nah, contoh di sini ya biasa teman-teman itu nyebutnya petir ini ya, gambar petir ya. Ada 15 koin ya sehari. Jadi dalam sehari kita bisa generate 15 kali. Nah ya, Mas kalau habis gimana Mas Eko? Saya udah generate 15 kali. Nah, kalau udah lebih dari 15 kali, ya tetap bisa generate gambar, cuma nanti lebih lama ya dari sebelumnya. Itu aja. Nah, lalu kalau habis gimana? Nah, kalau habis, besoknya akan ditambahkan oleh Bing ya. Jadi 24 jam nanti akan terisi kembali 15 seperti itu. Ya, jadi kita dikasih sehari kredit 15 koin ya untuk menggunakan atau meng-create gambar. Nah, sekarang kita coba praktek nih ya. Coba praktek, kita bikin gambar. Kita coba klik dulu. Oke. Oke, saya coba ketikkan di sini misalkan ya sepasang oke ya suami istri oke ya di Bali oke pantai oke ya menggunakan oke naik sepeda ya naik sepeda. Nah ini yang simple ya, yang simple kita coba ya sepasang suami istri oke kita lihat ya Indonesia ya. Oke kita coba klik create, kita tunggu hasilnya oke ya.
Nah, untuk Bing Image ini teman-teman kita bisa gunakan perintah dalam bentuk bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris juga boleh ya. Jadi untuk keakuratan gambarnya itu nanti tergantung perintah yang kita masukkan gitu ya. Tergantung juga nanti jenis bahasa yang kita masukkan. Nah, ini sudah keluar ya. Seperti ini ya kalau kita lihat ya. Jadi ini sepasang suami istri di Bali, pantai, naik sepeda. Nah, muncul gambar seperti ini. Nah, ya. Nah, ini simple ya. Kalau kita gunakan untuk gambar-gambar seputar pribadi. Lalu bagaimana kalau kita mau membuat gambar misalkan untuk apa namanya bisnis? Oke, misalkan logo gitu ya. Saya punya brand. Gimana caranya? Nah, ini saya tunjukkan ya. Bisa nggak kita buatkan logo? Oke, misalkan seperti ini. Oke, kita buatkan logo, misalkan saya punya usaha ayam ya, ayam geprek gitu ya. Saya mau minta dibuatkan logo. Biasanya kalau kita minta dibuatkan logo, biasanya menggunakan orang desainer biasanya menggunakan Photoshop ya yang paling populer. Tapi kalau kita nggak jago desain, bisa nggak nih saya minta Bing aja buatkan ya? Bisa ya. Contoh seperti ini saya membuat sebuah logo dengan 3D dengan ada keterangannya ayam geprek, kemudian ada hot golden banner dengan chili pepper ya. Kita coba klik di sini ya. Oke, kita minta dibuatkan ya. Oke. Kita coba tunggu di sini. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini sudah muncul, ini ayam geprek ya. Nah, ini kalau kita lihat ada biasanya untuk rekomendasi memang ada 4 gambar ya yang kita bisa pakai seperti ini. Ya. Nah, jadi ini berguna banget buat teman-teman mungkin yang tidak jago desain tapi pengen membuat sebuah maskot atau sebuah logo bisnisnya seperti itu ya. Jadi banyak yang kita bisa gunakan ya untuk membuat gambar. Nah, seperti itu. Jadi misalkan kita mau membuat gambar, kita bisnisnya misalkan kayak tadi ya, yogurt itu juga bisa minta buatkan yogurt gitu ya. Misalkan kita bisa buatkan di sini misalkan ya gambar ilustrasi ya, yogurt ya, oke ya, di atas nampan kayu, oke ya, di tengah, oke, eh, oke, terus kemudian oke, latar belakang, oke ya, oke. Misalkan kita minta dibuatkan gambar untuk promosi ya, gambar untuk menarik. Nah, kalau kita ngomongin tentang konten berupa gambar, itu juga kita bisa membuatkan gambar yang menarik, kemudian kita bisa jualan dengan menggunakan caption ya, atau kalimat promosinya seperti itu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini juga bisa kita buatkan minta seperti ini ya. Nah, oke ya. Seperti ini. Jadi tergantung dari bahasa yang kita masukkan ya. Kalau kita mau gambarnya seperti ini juga bisa, atau yang mau versi seperti nampak asli juga bisa. Jadi tergantung dari kalimat yang kita masukkan. Nah, tantangannya memang kita menyusun sebuah prompt ini yang paling penting ya. Karena kalau beda bahasa aja itu hasilnya sudah beda. Nah, jadi nggak heran ada banyak sekali teman-teman itu yang kesulitan bikin gambar gitu ya. Kesulitan kenapa? Karena nggak tahu prompt yang tepat. Nah, biasanya seperti itu permasalahannya. Ya, memang ada beberapa struktur ya, ada beberapa
pola untuk membuat sebuah prompt yang bagus sehingga bisa sesuai dengan harapan kita. Nah, itu yang memang kita harus trial and error ya. Bahkan ada saya pernah dulu ya membuat sebuah gambar gitu ya, ilustrasi itu habis 15 kredit ya, bahkan nggak cukup gitu ya. Ada teman yang minta dibuatkan foto gitu ya, sedang apa namanya, dengan latar belakang di apa namanya, di Paris gitu ya. Nah, kita juga bisa membuatkan seperti itu. Jadi, luar biasa menurut saya gitu ya, tapi agak sedikit tricky juga ya. Jadi misalkan kalau kita membuat gambar misalkan ya, kita sedang berada di luar negeri gitu ya, tapi, padahal itu adalah gambar AI dan itu seringkali tidak tahu ya, mana asli, mana palsu kalau, gambarnya itu bagus ya, seperti menggunakan Bing, kemudian Midjourney juga itu bisa kita gunakan. Nah itu ya, terlepas dari itu, nah banyak juga teman-teman dari hasil bikin konten gambar, teks ini bisa menghasilkan income juga ya dari hal seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa kita create ya. Bikin gambar orang bisa, bikin gambar karakter bisa. Oke, misalkan saya contoh di sini ya. Oke ya. Oke ya, oke, pria ya, Indonesia ya, usia 50 tahun. Oke, oke, sedang membantu ya. Oke, membantu, misalkan ini ya, Spider-Man gitu ya. Oke, di oke, kemudian lokasi rumah rusak ya akibat bencana bencana alam ya. Kemudian oke, HD, kemudian realistis ya. Oke, misalkan kita minta seperti ini, kita coba lihat. Jadi ketika kita edukasi konten di medsos juga tidak selalu harus jualan ya. Beberapa konten kita bisa pakai, kemudian tidak harus langsung hard selling ya, bisa juga dengan menggunakan soft selling ya, edukasi, cerita, lalu kita bawahnya kita bisa contohkan. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa minta gambar-gambar. Jadi apapun imajinasi kita, ya kita bisa tuangkan dalam bentuk gambar. Asalkan perintahnya tepat, maka hasil gambarnya juga akan lebih bagus. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Bahkan untuk membuat kemasan produk juga bisa ya. Contoh seperti ini, saya coba di sini misalkan ya, membuat sebuah kemasan produk. Oke, coba di sini ya. Oke, kemudian di sini saya tunjukkan lagi. Oke, Bing ya, di Bing kemudian kita create. Nah, jadi misalkan saya mau membuat sebuah kemasan dari banana chips ya, seperti ini. Ya, ini pakai bahasa Inggris prompt-nya, teman-teman ya. Kita coba, kita tunggu ya. Oke, nanti hasilnya seperti apa. Nah, ini ya, kita bisa menggunakan ini untuk promosi ya. Kalau kita pengen membuatkan sebuah gambar brand ya, untuk produk kita juga bisa. Atau mungkin teman-teman sendiri sudah punya gambarnya, lalu minta dibuatkan desain background, itu juga bisa ya. Jadi nanti dengan menggunakan aplikasi lain seperti Canva, kita bisa tinggal memasukkan gambar kita aja di posisi tengah misalkan ya, di mana di sekitarnya kita bisa minta backgroundnya kita bisa dibuatkan oleh dari AI, dari Bing Image Creator seperti ini. Nah, itu ya. Oke ya, jadi kurang lebih seperti itu kalau untuk bikin gambar. Kemudian kita coba lanjut di sini. Bentar ya. Oke. Nah, oke ya. Nah, ini contoh ya, ketika saya membuat brand gitu ya, minuman coklat gitu ya, kemasannya seperti ini, nanti jadi seperti ini ya. Kemudian, nah lalu gimana cara kita bisa menghasilkan uang dari konten yang kita buat? Ini juga penting ya.
Mas, buat apa kita bikin konten dari AI? Gunanya buat apa? Kalau nggak bisa jadi duit, kan seperti itu ya. Nah, banyak hal yang kita bisa lakukan ya untuk menghasilkan uang dari kita punya atau ketika kita bisa membuat konten dengan AI. Yang pertama, kita bisa menggunakan iklan ya. Kita bisa mendapatkan iklan dari Google AdSense, dari YouTube, endorse itu juga bisa ya. Dari gambar-gambar, dari artikel-artikel yang kita buat ya, konten-konten yang kita buat, kita bisa menghasilkan iklan ya, uang dari iklan. Yang kedua, kita bisa juga membuat jualan produk ya. Yang ketiga nih ya, jualan produk atau layanan kita sendiri ya. Kita bisa gunakan konten AI untuk promosi produk kita sendiri. Nah, jadi kadang-kadang orang itu kalau orangnya visual, dia akan sebelum membaca teks, dia akan membaca dulu gambarnya. Kalau gambarnya nggak menarik, maka dia nggak akan membaca teksnya. Biasanya orang seperti itu. Jadi kita bisa gunakan gambar AI, lalu kita kasih deskripsi untuk menjual produk. Kemudian jual konten sebagai produk. Nah, kita bisa jualan di Etsy ya, di platform Etsy, langsung ke user juga, jual e-book atau juga khusus online tentang AI juga bisa ya. Nah, kayak saya pribadi sekarang di affiliate.com juga saya menjual kursus ya tentang AI. Nah, luar biasa ya. Kemudian bisa juga ikut program afiliasi ya, kita jual produk AI ya. Kemudian juga bisa untuk jasa konten ya, bikin konten yang menarik dan AI itu juga bisa kita lakukan untuk mendapatkan income. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini, nah ini adalah satu contoh ya, ketika kita masukkan AI untuk membuat konten ini di TikTok ya. Nah, dengan gambar-gambar seperti aja, Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya, ini followernya banyak sekali ya, ada ratusan ribu orang. Ya, nah ini menunjukkan bahwa konten-konten seperti ini bisa bikin viral. Nah, kalau sudah viral, banyak hal yang kita bisa lakukan ya. Kita bisa jualan, kita bisa terima endorse ya, dan sebagainya. Jualan produk sendiri bisa, lewat program affiliate bisa, lewat TikTok Shop juga bisa ya kalau kita mainnya di TikTok. Ya di konten lain juga sama. Instagram juga bisa ya. Jadi banyak konten-konten yang bisa kita manfaatkan AI dan bisa menghasilkan cuan. Nah, gitu ya. Kemudian nah ini contoh juga, nah ini ya, di Shopee sendiri ada yang menggunakan jualan jasa seperti ini ya, bikin foto karikatur 3D ya dengan menggunakan wajah sendiri. Nah ini yang menarik ini ya, kadang-kadang orang kalau mau berfoto, foto keluarga yang bagus itu kan harus ke studio foto kan mahal ya, bayarnya mahal ya, bisa sampai jutaan, belum lagi nanti nyari waktunya, repot ya. Tapi dengan menggunakan AI, bikin foto keluarga, foto kita lagi di manapun itu bisa. Foto karikatur ya, untuk kita cetak itu juga bisa. Ya, jadi banyak sekali cara-cara yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan uang, bahkan untuk kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari ya, yang bikin orang itu bisa menarik perhatian. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Oke, nah mungkin pemaparannya sampai saat ini. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, bisa saya bantu untuk jawab, silakan. Ya, karena waktu kita juga terbatas ini, jadi saya silakan jika Bapak Ibu ada pertanyaan, ya boleh nih di kolom chat juga boleh, ya nanti akan saya bantu untuk jawab ya. Oke, saya coba cek dulu di sini. Oke, Nih, luar oke. biasa hari ini Mas Eko nih. Yang nanya sebenarnya dari tadi banyak di kolom chat. Banyak ya? Gitu. Oke Oke, ya. Bapak Ibu sekalian, dari Mas Eko tadi sudah membuka sesi tanya jawab. Saya allow dulu teman-teman yang ingin bertanya bisa menyalakan mic-nya. Ya, silakan di raise hand biar satu persatu nanti kita kasih kesempatan untuk bertanya ke Mas Eko. Oke, siap ya. Nah, ini sebenarnya dari tadi ini banyak yang minta materi, Mas Eko. Saya sampaikan Oh, bahwa materi. Oke. iya, sesi kali ini nih Mas Eko lebih banyak prakteknya malah. Ya, karena nanti kalau kebanyakan teori nanti malah nggak bisa tahu ya penggunaannya. Tapi makanya saya selalu di webinar Betul, saya praktek biar betul, teman-teman tuh betul. kebayang ya bagaimana cara menggunakannya sih gitu. Seperti itu. Hmm. Oke ya. Nanti mungkin dari rekaman ya bisa ya Pak. Nah, nanti Bapak Ibu rekaman Planner 106 ini nanti bisa diputar ulang di YouTube-nya IAK Logistik atau di YouTube-nya Postpreneur. Gitu. Oke. Nanti Bapak Ibu tinggal like dan subscribe. Nanti setiap ada video-video baru kita upload, nanti akan ada notif buat Bapak Ibu sekalian.
Oke, siap ya. Baik, ini saya jawab dulu pertanyaan yang ada di chat ya, sambil menunggu teman-teman Ya, yang silakan. di live. Monggo. Mas izin bertanya, saya menggunakan ChatGPT tapi sudah lama nggak digunakan, lupa password. Nah, kalau ingat emailnya bisa nanti coba pakai yang gunakan lupa password. Nah, nanti akan diverifikasi ke emailnya ya. Oke, kemudian edit foto sendiri atau orang lain gimana Pak kalau pakai prompt muka sendiri? Nah, kalau mukanya random. Nah, kalau kita mau mengganti dengan wajah kita sendiri, tidak bisa langsung lewat Bing ya. Jadi ada 2 tahapan. Nanti kita menggunakan aplikasi tambahan untuk merubah wajahnya. Nah, tentu saja ini memang agak sedikit butuh effort. Kenapa? Karena kita harus menciptakan sebuah gambar dulu ya yang sesuai dengan karakter orangnya. Nah, memang ada trik-triknya, ada cara-caranya sehingga nanti kita bisa lebih cepat, lebih sesuai, baik itu nanti dari segi rambut, kemudian dari segi wajah. Nah, itu ada triknya, prompt-nya, sehingga nanti kita bisa membuat gambar yang sebelum kita ganti wajahnya itu akan lebih mirip gitu ya. Nanti jangan sampai misalkan orangnya rambutnya misalkan kulitnya putih, ternyata gambarnya ketika dibuat di Bing gambarnya hitam, kan nggak cocok ya. Jadi ada beberapa perintah yang bisa kita gunakan ya untuk kita nanti supaya lebih cepat bikin gambarnya dan lebih tepat ya. Kemudian kenapa Bing saya nggak bisa submit? Submitnya di mana nih, Bu Tita? Ketika sudah bikin gambar, klik submit. Bikin gambarnya atau gimana? Oke ya. Kemudian, oke Pak, bagaimana mengkombinasikan memasukkan foto produk kita, misal foto tas dalam sebuah ada foto. Nah, ini tadi ya. Kalau kita mau menggunakan kita sudah punya produk, kemudian kita mau memasukkan, kita membuat gambar, tentu saja kita bisa gunakan Bing ini ya untuk membuatkan sebuah background saja. Misalkan kita minta dia membuatkan sebuah background, misalkan dengan latar belakang misalkan ada tanaman gitu ya, kemudian bunga-bunga, kita bisa. Kemudian di tengah kita kasih perintah bahwa tengahnya kosong, kemudian misalkan ada semacam tatakan gitu ya, nanti akan kita di situ kita tinggal taruh tasnya kita, produk kita. Nah, nanti bisa menggunakan aplikasi Canva, itu bisa. Nah, seperti itu ya. Jadi Bing tidak bisa kita masukkan produk kita lalu dia buatkan gratis. Jadi memang ada beberapa step tambahan ya. Jadi kalau mau seperti itu kita minta Bing buatkan background ya. Oke, kemudian selama saya pakai Bing sama Copilot sih free, betul ya. Bing sama Copilot itu free. Cuma memang tadi ya generate-nya ada batasnya ya. Yes, 15 itu sehari ya, 15 kali itu sehari. Walaupun setelah 15 kali kita bisa menggunakan juga untuk bikin gambar, tapi memang agak sedikit lama ya, itu aja bedanya. Bing dan ChatGPT, oke betul ya. Oke lanjut. Oke, yes, kadang kesulitan untuk prompt ya. Kalau untuk aplikasi AI sendiri teman-teman ada beberapa ketentuan ya. Kalau untuk Bing memang sendiri itu di websitenya sendiri itu tidak bisa atau hanya digunakan untuk kebutuhan personal ya, tidak bisa untuk komersil ya. Tapi di beberapa aplikasi yang lain itu juga terutama yang berbayar itu bisa kita gunakan untuk tujuan komersil. Seperti itu ya. Sampai saat ini di website Bing itu ketentuannya adalah hanya digunakan untuk personal. Ya. Oke, ini lebih banyak oke, sip. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Saya cek lagi di kolom chat ya. ChatGPT sama nggak dengan Gemini? Nah, fungsinya hampir sama, cuma kalau Gemini ini yang buat adalah dari Google. Ya. Kalau ChatGPT ini yang buat adalah dari OpenAI. Nah, kalau saya pribadi untuk menghasilkan teks ya, konten berupa teks ya, saya lebih enak menggunakan ChatGPT ya dibanding dengan Gemini. Gemini ini juga baru ya. Sebelumnya ada Bard ya dari Google ya, tapi sekarang Gemini ya, dan memang sih Google mengklaim bahwa Gemini ini dengan menggunakan teknologi yang terbaru ya dari Google, tapi sejauh ini saya pakai sih belum terlalu optimal ya. Tapi saya rasa untuk konten teks pengalaman saya pribadi lebih enak ke ChatGPT. Oke, kemudian apakah penggunaan Bing sama dengan Copilot? Nah, Bing itu aplikasi secara keseluruhannya ya. Kalau Copilot itu adalah salah satu subnya.
Ya, Copilot itu digunakan untuk membuat konten seperti ChatGPT, cuma bedanya Copilot itu kita bisa minta dia buatkan gambar, ya. Nah, kemudian ada Big Image Creator khusus untuk buat gambar. Kalau Copilot ini mirip fungsinya seperti ChatGPT, ya. Kita bisa mintakan dia untuk membuat artikel, ya. Kita bisa mintakan dia membuatkan sebuah konten teks, itu Copilot bisa, ya. Bahkan dia juga bisa kita perintahkan untuk membuatkan gambar, ya. Nah, karena Bing ini juga sudah dilengkapi dengan DALL-E ya, DALL-E 3 sama dengan ChatGPT Plus ya, yang sudah dilengkapi juga dengan dengan DALL-E 3. Seperti itu ya. Pas mau masuknya Pak, setelah mengisi nomor handphone, harusnya sih nggak ada masalah ya. Harusnya pas masuk mungkin cek dulu nomor handphonenya sudah benar belum formatnya. Jangan-jangan formatnya salah. Biasanya pakai format negara ya. Oke, Pak, kalau untuk edit foto ke animasi itu caranya bagaimana? Ya, contoh foto keluarga. Nah, ini tadi ya, ini harus pakai menggunakan aplikasi tambahan. Jadi kita bikin dulu gambarnya, ya. Nanti baru kita ganti dengan wajah kita. Nah, seperti itu. Jadi ada dua tahap, ya. Jadi tidak bisa menggunakan langsung dari Bing meng-create gambar, tidak bisa. Jadi menggunakan aplikasi pihak ketiga, ya, di luar. Oke, apakah ada kelas lanjutan untuk bikin gambar wajah? Oke ya, oke. Baik, nah kebetulan, nah ini karena ada yang tanya juga, boleh saya share Pak Riki? Mungkin Silakan, silakan, teman-teman di silakan. sini. Nah, Mas Eko. jadi kalau teman-teman memang mau belajar lebih banyak ya tentang membuat gambar, kemudian membuat video AI gitu ya. Nah, kebetulan memang di avilaja.com itu di tempat saya memang ada kelasnya ya. Dan kebetulan sampai saat ini yang ikut itu sudah lebih dari 4.000 orang ya. Jadi cukup banyak ya. Kalau ini saya tunjukkan sekalian. Oke ya, nah ini ya jadi panduan kalau teman-teman mau belajar untuk bikin mahir dalam membuat gambar dengan bantuan AI tanpa perlu skill. Nah, seperti ini ya, contohnya bikin gambar seperti ini ya. Jadi nama produknya atau nama kelasnya adalah Visual AI. Nanti di sini diajarin bikin gambar seperti ini ya. Nah, ini gambar Pak Anies ya. Kemudian ada gambar karikatur ya, gambar kita sedang berada di latar belakang dengan game gitu ya, banyak sekali yang bisa kita explore ya. Nah, seperti ini, kemudian bikin gambar logo seperti ini ya, logo produk seperti ini semuanya diajari. Bahkan di kelas ini nanti kita sudah dikasih contekannya ya. Banyak kendalanya memang sih teman-teman itu kesulitan untuk menyusun prompt-nya. Nah, di kelas ini memang itu sudah disiapkan struktur prompt-nya baik berupa gambar, baik berupa dokumen, sehingga nanti teman-teman lebih tahu nanti mau bikin gambar, misalkan postur tangannya begini gitu ya, atau tangannya misalkan jempol, itu ada bahasanya, ada prompt-nya sehingga nanti tidak salah ketika kita memasukkan ke Bing. Nah, kalau kita explore sendiri juga bisa, cuma memang ya waktunya agak lama. Itu yang saya alami dulu ya ketika saya belajar autodidak, ya bisa, cuma lama ya, keburu habis 15 kreditnya. Tapi kalau kita sudah ada contekannya, kita tinggal copy, kita tinggal edit sedikit, ya bisa lebih mudah lah ya kalau ada panduannya seperti ini ya. Nah ini kebetulan foto ini saya waktu saya bikin foto ya dengan Cristiano Ronaldo gitu ya. Kemudian di sini juga ada dengan Messi gitu ya. Nah kita bisa bikin foto-foto seperti ini ya. Nah buat teman-teman yang mungkin untuk dikonsumsi pribadi bikin personal foto keluarga, foto bersama anak. Nah juga buat teman-teman konten kreator ya. Mungkin kalau foto sama anaknya susah ya. Nah, teman-teman bisa bikin foto, kemudian nanti diganti wajahnya dengan wajah teman-teman sendiri dengan anaknya misalkan, lalu di caption teman-teman bisa bikin konten. Nah, seperti jadi banyak hal yang kita bisa gunakan kalau kita sudah bisa membuat gambar. Ya, jadi nggak perlu ragi kita foto-foto, kita mungkin kesulitan kalau kita harus kemana-mana foto gitu ya, tapi dengan AI kita bisa ciptakan gambar visual manapun bisa. Ya, nah seperti ini ya. Nah ini nanti udah ada Oke, sudah ada contekannya seperti ini. Nah, nanti kita tinggal copy paste aja ya, kita sudah diberikan ininya ya, panduan-panduan skripnya tinggal copy. Bahkan nanti diajarin juga ya gimana cara membuat konten tanpa menggunakan prompt. Nah, ya ini gambar-gambar yang sebelah sini ini tanpa menggunakan prompt. Ini bisa teman-teman bikin. Ini menarik sekali ya.
Ini ya yang belajar di Visual AI ini sudah banyak sekali ya. Ini sampai kemarin ya, minggu lalu itu sudah ada 4.600 orang yang belajar di kelas. Jadi ini luar biasa banget minatnya, dan dari sini banyak sekali teman-teman alumni yang juga sudah menghasilkan banyak cuan dan terbantu banget ya dari bisnis-bisnis mereka yang mereka jalankan saat ini. Ya, oke. Nah, ya kalau kita lihat di sini, nah ini saya tunjukin aja websitenya ya. Sebentar. Ini websitenya ya. Oke ya. Mungkin seperti ini untuk gambarannya ya. Visual AI. Ya, seperti ini ya. Bikin gambar-gambar seperti ini. Nah ya, seperti ini ya. Bikin kemasan-kemasan seperti ini ya. Kemudian nanti udah ada formulanya juga buat teman-teman belajar kan ya. Nanti materinya mulai dari basic ya, pengenalan tools dulu, kemudian lisensi penggunaannya, cara membuat karikatur dengan wajah sendiri, membuat foto produk kece gitu ya. Kemudian membuat logo, maskot, membuat prompt dari sebuah gambar, meningkatkan gambar kualitas HD untuk dicetak ya, untuk foto dicetak di frame ya. Kemudian juga ada juga nanti tambahan untuk ini ya contoh promptnya seperti ini ya. Nah, kemudian ini foto-fotonya. Nah, ini foto keluarga, logo gitu ya. Nah, nanti teman-teman juga sudah ada update materi untuk membuat video dengan AI. Nah, ini yang menarik ya. Jadi bagaimana kita membuat sebuah video dari AI, ini juga sudah ada materinya di dalam akses di member areanya. Jadi silakan, mungkin kemarin Bapak Ibu yang tanya untuk belajar bikin video, tadi bisa belajar di Visual AI ini ya. Kemudian di sini, oke. Nah, berapa investasinya Mas Eko? Nah, ada yang tanya ya. Oke, jadi untuk investasi belajarnya sangat terjangkau. Kebetulan ini ada promo masih ya. Nah, di sini nanti teman-teman cukup investasi. Oh, ini ada bonusnya dulu ya. Bonusnya yaitu konten kreatif ya. Ini isinya ada 2.100 PowerPoint template untuk membuat konten kreatif ya. Kita lihat di sini. Oke ya, ini gratis buat teman-teman yang ikut kelas Visual AI ya. Oke, nah ini dapat kontennya 2.100. Kontennya apa aja? Template ya, template PowerPoint. Bikin gambar seperti ini ya. Ini kalau template ini dari template ya. Misalkan seperti ini ya. Nah, nanti ada contoh dari template untuk airlines. Kemudian ada contoh untuk barbershop ya, konten-kontennya. Kemudian ada contoh untuk yang beauty and makeup gitu ya. Kemudian ada untuk yang Black Friday gitu ya. Ini bukan lagi loading ya. Kemudian ada untuk Christmas seperti ini ya. Jadi ada 2.100 coffee shop gitu ya. Nah, ini template-nya ini bisa diakses gratis ya buat teman-teman yang daftar di seperti ini ya. Ini udah ada template-nya, tinggal ganti dengan minuman sendiri boleh ya. Ini tinggal edit aja di PowerPoint bisa. Kemudian contoh juga ini yang big sale ya, diskon sale ya untuk kita untuk promosi ya. Tinggal ditambahkan produk, kita ganti juga bisa. Contoh lagi untuk yang bisnisnya elektronik bisa pakai gambar-gambar ini ya. Tinggal ganti dengan produk atau nama brand. Nah, dan ini biasanya saya jual 299.000 ya, tapi buat teman-teman ini saya berikan bonus ya, kalau teman-teman ikut kelasnya silakan senilai 299.000 ini gratis ya dengan ikut di kelas Visual AI ya. Nah, bikin seperti ini ya. Ini udah ada template-nya. Ini kalau template yang oke ya. Satu bonusnya. Kemudian spesial lagi nih ya buat teman-teman nanti yang daftar di Visual AI, khusus buat teman-teman yang hadir di Zoom ini ya, yang hadir di Zoom ini, nanti saya berikan ini ya, spesial buat teman-teman yang hadir di Postpreneur ini ya. Saya berikan tambahan bonusnya ini. Nah ini ya, ya itu 2.000 prompt, ya, 2.000 prompt untuk ChatGPT untuk berbagai keperluan ya, buat teman-teman yang ikut di Visual AI ya. Jadi kita tahu sendiri bahwa ketika untuk menggunakan ChatGPT dengan maksimal, kita harus menggunakan prompt yang pas. Nah ini nanti ada 2.000 prompt yang bisa kita contek dengan berbagai bisnis untuk marketing, kemudian untuk email marketing, WhatsApp marketing, TikTok marketing, YouTube, semuanya bisa kita contek di sini ya. Ini bonus tambahan aja buat teman-teman
postpreneur yang memang nanti mau ikut di kelas visual AI ya. Selain nanti dapat banner ini ya, 2.100 konten keren. Lalu berapa mas investasinya? Nah, ini sangat terjangkau. Sekali investasi aja, ini gue lagi ada diskon 70%, hanya 105.000 saja. Teman-teman nanti belajar materinya berupa video, berupa teks, berupa gambar lengkap. Kemudian nanti ada grupnya di Telegram, teman-teman bisa bertanya langsung ke mentornya. Kemudian juga ada akses free update ya, bikin video, kemarin juga ada update. Nah, nanti teman-teman juga bisa tawarkan ke teman-temannya. Misalkan ada temannya mau belajar gimana caranya bikin gambar seperti ini. Nah, nanti ada program afiliasinya di mana nanti teman-teman kalau mengajak kenalannya ikut belajar juga di sini nanti akan dapat komisi 60%. Ini gede banget ya. Jadi kalau misalkan satu orang ya, kemudian ada yang ikut kelas ini lewat rekomendasi teman-teman nanti akan dapat komisi 60% atau setara 63.000 ya. Kalau sehari ada yang ikut 2 lumayan ya 120 ribuan. Nah, lalu gimana Mas cara ikutnya? Nah, ini saya infokan di sini saja buat teman-teman yang memang tertarik mau ikut belajar. Silakan nanti bisa check out ke sini ya. Ini saya berikan linknya untuk daftar. Silakan bagi yang tertarik mau belajar lebih dalam ya. Oke, cara daftarnya gimana? Sangat mudah. Itu sudah saya berikan di kolom chat. Visual AI, teman-teman tinggal klik aja linknya. Ya, klik linknya. Oke, oh sebentar, klik linknya ya. Sebentar. Oke, tadi di kolom chat ya. Oke ya. Kemudian di sini saya copy aja linknya. Saya buka di sini. Sebentar. Saya buka di sini. Oke, nanti tinggal klik aja linknya, kemudian nanti akan masuk ke halaman daftar, ya. Lalu silakan nanti Bapak Ibu semua isi data ya, daftar bikin akun di sini. Saya logout dulu ya, di sini nanti tinggal isi datanya. Dan asiknya, serunya nanti Bapak Ibu semua di kelas bisa sharing-sharing ya, bisa tanya-tanya sama teman-teman ya. Itu ada banyak banget yang belajar ya, 4.000 lebih. Nah, nanti silakan diisi ya. Silakan ketik nama lengkap, kemudian email yang dipakai, kemudian passwordnya bebas ya. Ini bukan password email, tapi password untuk login ke website afiliaja.com, kemudian nomor WhatsApp-nya ya. Nanti diketik aja dengan awalan seperti ini ya. Nah, tanpa spasi. Nanti ketika selesai order, nanti akan dapat WA dan email untuk informasi pembayaran. Silakan dipilih, mau pembayaran via BCA, boleh, via virtual account, boleh ya. Ada BNI, Briva, Mandiri, BSI. Kemudian nanti tinggal klik aja buat pesanan. Maka nanti Bapak Ibu semua tinggal melakukan pembayaran dan nanti bisa langsung bisa akses materinya dan bisa belajar. Oke, silakan bagi Bapak Ibu semua yang ingin belajar lebih lanjut, membuat konten gambar khususnya dengan bantuan AI. Ada banyak ya, nanti nggak cuma di kelas nggak diajarin cuma dengan Bing, tapi nanti ada beberapa aplikasi lain yang diberitahukan oleh mentornya ya. Jadi nggak cuma Bing, tapi ada banyak aplikasi lain yang kita gunakan nanti di kelas. Seperti itu. Nanti tinggal ikuti aja cara. Nah, mungkin itu aja. Silakan bagi Bapak Ibu semua, teman-teman yang mau ikut belajar lebih lanjut, silakan ya. Sekali lagi tinggal klik aja linknya dan voucher diskonnya diisi apa? Voucher diskonnya tidak usah diisi karena ini sudah harga promo. Nah, nanti untuk hadiah atau bonus prom ChatGPT-nya, nanti Bapak Ibu semua setelah melakukan pembayaran, nanti kan dapat WA ya dari admin saya, tinggal klaim aja. Admin atau Mimin atau Kak, saya sudah lunas, saya mau klaim prom Sakti ChatGPT. Nanti sama admin saya akan diberikan akses untuk akses prom 2000 prom ChatGPT untuk berbagai keperluan. Nah, gitu ya, Bapak Ibu semua. Silakan. Nah, jadi ini materinya berupa video panduan ya. Jadi begitu nanti sudah lunas langsung bisa belajar. Jadi tidak pakai live Zoom, tidak ya, tapi nanti di dalam kelas ada mentornya ya. Dan nanti bisa langsung tanya ke mentornya, bisa langsung interaksi juga ke teman-teman yang lain. Oke, ya. Oke, mungkin itu. Ada pertanyaan lagi nih? Oke, silakan kalau ada pertanyaan.
Oke, jadi nggak pakai Zoom ya, untuk kelasnya langsung sudah ada video panduannya, jadi teman-teman lebih enak ya, mau belajar kapan aja, fleksibel ya, sehingga nanti mau siang, mau malam, pas teman-teman senggang bisa belajar ya. Kelasnya apakah termasuk AI guna kegiatan komersil atau pribadi? Nah, nanti ada beberapa rekomendasi AI yang bisa digunakan untuk keperluan ini ya, untuk keperluan komersil. Gitu ya. Laptop mini RAM berapa, Pak? Nah, kalau untuk menggunakan ini, kalau untuk Bing, teman-teman bisa menggunakan handphone ya. Nah, saya rasa untuk RAM 4 oke ya. Oke, jadi kalau untuk Bing bisa ya, handphone juga bisa kok. Ya. Oke. Sip. Ya. Grup Telegramnya ada linknya nggak? Nah, nanti setelah lunas, nanti akses produknya di member area, nanti akan dapat link belajar di Telegram. Ya. Oke. Yes, silakan Bapak Ibu semua kalau ingin belajar. Jadi sekali bayar ya. Jadi hanya sekali bayar, free update. Nah, kebetulan ini mentornya rajin banget update ya. Baik itu prom-promnya tinggal contek aja. Kita nggak perlu bikin sendiri ya. Tinggal edit-edit sedikit saja. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu semua? Silakan ya. Kalau tidak ada, mungkin saya serahkan ke Pak Riki atau Pak John ini ya. Silakan. Oke. Oke, kalau mau tanya-tanya dulu boleh. Ini saya berikan nomor handphone saya ya. Oke ya. WA ya. Sebentar ini saya Saya kasih kok nomor. mungkin mau nanya, kalau kita bikin gambar produk atau logo gitu, itu ketika Ya. kita pakai si AI, lalu nanti ada masalah nggak terkait hak ciptanya nih Mas Eko? Nah, kalau hak cipta sebenarnya nggak ada ya, karena memang kita buat gambar ini kan memang dia unik ya. Jadi sejauh ini tidak ada sih. Cuma memang penggunaannya ya, kalau kita jual, kalau kita menggunakan aplikasi Bing tadi memang secara di websitenya memang tertulis untuk gunakan personal. Jadi kalau kita gunakan untuk personal pribadi nggak masalah ya. Buat usaha kita sendiri nggak masalah. Tapi kalau kita Karena jual logonya itu hmm, buat orang lain, nah itu memang kalau Bing, nah secara tertulis ya, itu memang tidak diizinkan untuk dikomersilkan. uh, lalu kalau kita gambarnya sudah jadi nih produk, nggak tahu logo kita atau desain kita, itu kan ada kemungkinan nanti ada orang lain yang menggunakan gambar yang sama nih Mas Eko. Ah, ah, Itu oke. nanti bermasalah nggak? Nah, Kita kalau jadikan Bing, brand kita misalkan gitu kan. ah, ah. Kalau Bing itu sejauh ini yang saya praktekin ya, dan sering dari teman-teman juga, gambarnya tuh unik ya. Jadi tidak mungkin, walaupun promnya sama persis, itu hasilnya pasti beda. Seperti itu. Nah, seperti jadi nggak mungkin sama 100% itu nggak mungkin, Pak. Seperti itu. Hmm, Heeh, jadi pasti beda. Jadi kita create gambar, walaupun prompt-nya sama, pasti ada beda. Seperti itu. oh gitu. Atau kalau Yes. tidak lebih aman dikasih brand merek sendiri di gambarnya gitu ya Pak. Boleh, boleh juga ya. Boleh juga kita tambahin misalkan juga itu juga. Silakan. Gitu. Yang Jadi penting misalkan kalau tadi Bing kita gunakan sendiri. keripik pisang ditambahin Riki keripik pisang gitu ya. Jadi ya, itu yang membedakan nantinya ya. Ah, betul. Ya, itu tadi nama brand-nya kan ada namanya tadi ya. Nah, Ada namanya. Nah, ya, itu jelas beda. Nah, itu jelas beda. Karena kan kita masukin oke. brand kita kan di dalamnya tadi kan. Seperti itu. Nah, itu kuncinya kayaknya ya Mas Eko ya. Betul, ya. Jadi unik ya Bing ini. Jadi dia menciptakan gambar walaupun sama tapi pasti berbeda hasilnya. Ditambah lagi nanti Hmm. kita masukin beberapa kata kunci lain ya dengan brand kita Hmm. sendiri, misalkan dengan brand misalkan Ricky ayam bakar gitu ya. Saja nanti Hmm. hasilnya juga pasti berbeda. Seperti itu. Oh, oke, Oke. siap, mantap. Ini keren-keren. Ini daging semua nih Bapak Ibu nih. Yang punya produk ini nggak boleh dilewatkan ini. Gitu. Bikin konten dengan bantuan AI. Mungkin ya tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Eko, bahwa kadang kendala kita adalah untuk bikin promnya. Betul, betul. Nah, bikin perintahnya supaya jadi gambarnya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini Mas Eko membantu semua teman-teman yang ingin mengembangkan bisnisnya, ini bisa belajar nih.
cara membuat konten yang sesuai dengan yang diharapkan sehingga harapannya nih bisnisnya bisa berkembang. Yes, betul ya. Nah, karena memang orang sekarang konsumsi itu kadang lebih banyak orang yang senang visual ya. Iya, jadi ketika visualnya menarik, maka orang nggak akan skip. Nah, ini yang penting. Jadi kita manfaatkan AI ini untuk membuat konten yang menarik, konten yang bagus gitu ya, sesuai dengan audiens kita, sehingga nanti orang mau membaca lanjut. Tapi kalau orang lihat gambarnya aja udah nggak menarik, biasanya orang akan skip ya, nggak dibaca Hmm. itu iklannya. Padahal itu penting sekali ya, Hmm. karena 3 detik pertama itu mempengaruhi sekali ketika orang akan mau lanjut nggak nih baca iklannya seperti itu. Oh, gitu ya. Jadi cukup dari gambarnya aja nih sudah bisa menggerakkan minat orang untuk belanja. Betul ya, itu awalnya seperti Nah, itu ya. Jadi untuk agar orang tuh mau tidak skip ya. Sekarang terlalu banyak kalau di hmm. medsos kan kadang orang lihat gambar nggak menarik, orang aduh males lah baca. Tapi kalau gambarnya ada caption yang ada gambar yang lucu gitu ya atau yang hal yang bagus visualnya itu akan otomatis tuh orang akan penasaran ini apa ini isinya apa gitu ya. Hmm. Nah, Betul, seperti itu. betul, betul. Nah, ini keren nih Bapak Ibu. Ayo, sudah waktunya kita semua ini beralih ke digital gitu ya, literasi digitalnya ditingkatkan. Tujuannya supaya Bapak Ibu nih yang punya produk bisa masuk ke dunia digital, jualannya secara online gitu ya. Karena sekarang ini masyarakat belanjanya sudah enggak lagi ke toko fisik, tapi sudah beralih secara online. Ini waktunya buat kita beralih. Bisnisnya harus bisa menguasai dunia online. Yes, betul. Nanti ada banyak yang dibahas, jadi nggak hanya Bing ya. Mungkin Mas, kredit saya di Bing habis, ada nggak alternatif untuk Uh, bikin gambar yang lain? Ada, nanti diberikan beberapa referensi website yang gratis juga untuk menciptakan sebuah gambar selain menggunakan seperti itu, Pak. hmm, Betul Pak Riki, betul, keren betul. banget nih Pak Riki. Ini baru ini baru konten aja Pak Riki, belum lagi nanti ada Nah, video dengan perintah membuat teks. Tolong buatkan ah, apa namanya video ada soal animal kuda ah. sedang berjalan di gurun, kemudian ada Oh, ya. pohon-pohon ya dari itu bisa dibuat Wah, video dengan itu durasi keren, misalnya itu ya. keren, itu Luar keren. biasa. Nanti kita benar lagi Pak Riki, mana lagi Ah, membuat membuat ini skripsi buat teman-teman mahasiswa menggunakan AI. Wah, keren banget itu. woi. Mencari jurnal, mencari artikel. Nanti saya jadi narasumbernya juga bisa kok untuk Wah, bagaimana itu membuat keren itu apa namanya skripsi pakai membuat ChatGPT. artikel jurnal menggunakan AI ya. Wah. Mantap, mantap. Wah, membantu sekali ya. Jadi sekali lagi memang teknologi yang ada ya memang ya kita nggak bisa menutup mata terhadap perubahan. Ya, memang ada sisi negatif positifnya, tapi kita ya sekali lagi kita manfaatkan yang positifnya aja untuk Betul, keperluan kita. Ya, seperti itu ya, betul. Pak Betul, Eka ya. betul, Mas, betul. Ini sebagai tool yang hanya membantu, tetapi keputusan tetap ada di kita sebagai human, sebagai manusia, sebagai memutuskan ini dipakai atau tidak, ini punya konotasi yang negatif atau tidak, positif atau tidak, itu yang kita filter ya. Ya, intinya memang kita harus patuhi tentang undang-undang ITE, undang-undang hak cipta gitu ya. Jadi jangan sempat kebablasan lah menggunakan AI gitu. Oke Pak Riki ada rencana mau paparkan? Ya. Nah, jadi ya seperti kita sampaikan bahwa dari IAK Logistik dengan PT Pos Indonesia ini kami berkomitmen untuk terus-menerus mengembangkan literasi bisnis dari teman-teman semua, baik UMKM maupun mahasiswa, gitu ya, BUMDes, koperasi, ini untuk bisa menambah literasi bisnis secara digital. Tujuannya yang sudah disampaikan supaya nanti Bapak Ibu yang punya produk bisa berjualan secara online karena era sekarang ini semua serba online ya. Nah, hari ini Mas Eko sudah memberikan tips dan trik bagaimana memanfaatkan teknologi AI
untuk pengembangan bisnis. Nah, jadi harapan kita nih produk jualannya Bapak Ibu, teman-teman UMKM BUMDes dan koperasi bisa meningkat gitu, secara online. Nah, ketika kita izin saya ganti saya screen-nya Mas Eko ya. Silakan, silakan Pak Riki. Oke. Sekarang ini eranya semua serba digital. Sudah boleh dikatakan ketika kita mau beli mie instan, beli gula, beli kopi gitu ya. Ini saya sendiri beli sabun, beli kebutuhan rumah tangga ini sudah jarang sekali ke supermarket atau ke minimarket gitu. Banyakan dilakukan secara online. Ketika kita ini saya skip, saya percepat. Nah, kalau kita lihat nih Bapak Ibu, jumlah penduduk Indonesia ini yang sangat besar, hampir menyentuh 300 juta jiwa. Kalau kita hitung 70%-nya aja dari penduduk Indonesia yang sudah bisa akses internet, ini akan ada 194 juta jiwa yang menjadi pelanggan potensialnya Bapak Ibu. Kalau dulu kita berpikir buka toko, gitu ya, buka toko fisik, nih teman-teman BUMDes koperasi, biasanya kan hanya punya toko fisik, gitu ya, di kantor BUMDesnya, di kantor koperasinya, jualan produk. Dengan terbukanya internet, ini Bapak Ibu memiliki lebih dari 190 juta calon pelanggan loh, yang sangat sayang jika tidak kita manfaatkan. Jangan sampai kita hanya dibanjiri produk-produk dari luar, gitu ya. Produk-produk kita sendiri ternyata cuma jago kandang, hanya jago di kabupaten, di kecamatannya saja gitu. Sementara wilayah lain di Indonesia tidak mengenal produknya Bapak Ibu. Sekarang waktunya kita beralih secara digital. Bapak Ibu bisa jualan melalui e-commerce atau melalui media sosial. Dari e-commerce, merek-merek seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli ini pertumbuhannya sangat luar biasa. Belum lagi ketika kita bicara jualan melalui media sosial. Ada Facebook, ada Instagram. Ini marketnya bukan hanya Indonesia, tapi bisa ke seluruh dunia. Nah, ketika kita bicara transaksi secara online, e-commerce maupun media sosial, ini tidak terlepas dari yang namanya pengiriman. Harus ada satu institusi yang mengirimkan produk jualannya Bapak Ibu supaya sampai di konsumen. PT Pos ini satu-satunya perusahaan jasa kurir yang ada di Indonesia yang bisa menjangkau seluruh wilayah Nusantara. Dari ujung Pulau Sumatera sampai Papua. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, nanti kirimannya mau kirim ke ujung Pulau Sumatera nyampe nggak? Atau ada yang beli nih pelanggan saya di Puncak Jaya Wijaya, misalkan. Yang ekstrim lah saya ambil misalkan ya. Ini nggak usah khawatir. Kenapa? Karena PT Pos ini memiliki kantor pos cabang lebih dari 40.000. Artinya dalam setiap satu kecamatan ini setidak-tidaknya PT Pos memiliki satu kantor pos cabang, Bapak Ibu. Dan PT Pos ini memiliki agen-agen mitra-mitra yang sudah bekerja sama yang hampir 50.000. Nah, di sini PT Pos menawarkan kerjasama kemitraan dengan semua Bapak Ibu yang hadir untuk menjadi agen pos. Apa saja layanannya? Yang pertama, nanti Bapak Ibu melayani pembayaran tagihan rutin bulanan masyarakat sekitar yang mau bayar tagihan listrik, mau bayar PBB, bayar PDAM, ini bisa dilakukan di tempatnya Bapak Ibu, di BUMDes, di operasinya Bapak Ibu misalkan. Lalu masyarakat yang membeli token listrik, mau top up pulsa, top up e-money, ini bisa juga dilakukan. Yang ketiga, Bapak Ibu juga menerima masyarakat yang mau berkirim surat maupun paket ke seluruh Indonesia. Yang keempat, Bapak Ibu juga melayani masyarakat yang mau berkirim surat dan paket ke seluruh dunia.
Ini karena PT Pos sudah tergabung dalam Asosiasi Kantor Pos Dunia. Jadi di setiap negara ini memiliki PT Posnya sendiri-sendiri. Nah, anggota asosiasi ini, UPU ini, United Postal Union, jadi Asosiasi Kantor Pos Dunia, anggotanya lebih dari 200 negara. Jadi jualannya Bapak Ibu nih keripik singkongnya, keripik pisang misalkan, ini bisa dikirim ke Malaysia, ke Singapura, ke Brunei, ke Eropa, ke Amerika. Yang kelima, Bapak Ibu juga melayani penjualan benda-benda pos. Ada perangko, kartu pos, materai, dan lain sebagainya. Nah, PT Pos juga sudah ada layanan COD. Nah, ini bisa dimaksimalkan nih, Bapak Ibu yang berjualan di Instagram, berjualan di Facebook, yang mana konsumennya tidak berani untuk bayar langsung, bisa menggunakan fitur COD, Cash on Delivery. Nah, PT Pos juga sudah bekerja sama dengan Bukalapak dan Shopee untuk kiriman cashless buat teman-teman yang jualan di Bukalapak maupun di Shopee. Nah, nanti Bapak Ibu bergabung menjadi agen pos, ini di bawahnya IAK, kami sebagai strategic partner atau sekarang disebutnya super agen, ya, membawahi agen-agen di seluruh Indonesia. Kenapa harus lewat IAK? Karena di kami satu saldo untuk semua transaksi. Mau bayar-bayar, mau top up, mau kirim-kirim, ini dilakukan di satu aplikasi, satu saldo. Lalu aplikasi kami ini bisa dijalankan di Android dan di web. Fee atau imbal jasanya kami berikan harian. Hari ini transaksi, besok Bapak Ibu terima fee. Langsung masuk menambah ke saldo deposit. Lalu untuk imbal jasa atau fee kurirnya ini tidak dipotong PPh. Jadi kami berikan full kepada agen. Pelaporan pajaknya nanti dilakukan oleh masing-masing agen. Khusus untuk transaksi kurir, ketika ada pembatalan kiriman, ini saldonya kembali saat itu juga, selama kirimannya belum diserah terimakan ke pos. Dan buat Bapak Ibu sebagai pemilik agen pos, ini kami menyediakan fitur supaya sebagai owner, sebagai pemilik, Bapak Ibu bisa memonitor transaksi yang dilakukan oleh karyawannya, saldonya berkurang untuk apa saja, ini bisa dimonitor oleh pemilik agen. Nah, kalau kita lihat di layarnya Bapak Ibu, di tabel sebelah kanan, ini adalah seluruh layanan kurirnya PT Pos, baik domestik maupun internasional. Nah, tiga teratas ini kiriman yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia untuk berkirim lewat PT Pos. Ada Posemde, Reguler, dan Next Day. Nah, Bapak Ibu setidak-tidaknya bisa mendapatkan fee atau imbal jasa ini 17,5% tuh dari ongkir. Nah, nanti ketika omset kurirnya sudah di atas 25 juta sebulan, persentasenya naik menjadi 20%. Nah, coba kita hitung bisnisnya seperti apa. Kita coba simulasikan. Misalkan dalam sehari, Bapak Ibu ada kiriman 40-an paket dengan rata-rata ongkir masing-masing kita asumsikan 25.000. Maka sebulan omset kurir Bapak Ibu 25 juta. Dengan 25 juta berarti mendapat persentase 17,5%. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan imbal jasa 4.375.000. Nah, kalau omset kurirnya sudah 100 juta sebulan, maka persentase yang Bapak Ibu terima menjadi 20%. 100 juta kali 20%, maka akan dapat imbal jasa sebesar 20 juta. Nah, ini imbal jasa ini Bapak Ibu dapatkan ini di luar dari keuntungan jualannya Bapak Ibu. Jadi kalau boleh saya katakan ini akan dapat double cuan.
Yang pertama, jualan barangnya sudah pasti ada untung. Lalu cuan kedua, ini ketika Bapak Ibu sebagai agen, jualannya dikirim lewat pos, Bapak Ibu dapat tambahan keuntungan, dapat imbal jasa ini, ya, dapat double cuan. Ini beberapa gambaran yang sudah bergabung. Kalau kita perhatikan di spanduknya bertuliskannya sudah kantor pos. Jadi Bapak Ibu sudah selayaknya kantor pos cabang. Bahkan petugas jaganya pun ini sudah diperbolehkan menggunakan seragam pos. Syarat pengajuannya yang pertama sudah barang tentu memiliki tempat yang strategis dan representatif karena Bapak Ibu membawa nama besar PT Pos Indonesia. Yang kedua ada ketentuan jarak di masing-masing wilayah. Yang ketiga ada formulir yang harus diisi dan dilengkapi. Yang keempat memiliki perlengkapan seperti komputer, printer, timbangan, dan lain sebagainya. Yang kelima, dokumen yang dibutuhkan KTP, pas foto, kartu keluarga, NPWP, dan terakhir NIB dengan KBLI 53202. Ini sesuai dengan peraturan pemerintah terbaru. Setiap pengusaha wajib memiliki nomor induk berusaha. Nah, kalau kita perhatikan untuk membuka bisnis yang serupa menjadi agen jasa kurir misalkan. Ketika kita mengajukan jasa kurir yang swasta, ini ada biaya franchise atau biaya pendaftaran. Kalau di Jakarta ini besarannya ada yang puluhan bahkan sampai ratusan juta untuk biaya franchise-nya saja. Nah, saat ini kami dari IAK dengan PT Pos, ini kami berkomitmen untuk mengembangkan BUMDes, UMKM, dan koperasi. Jadi untuk biaya pendaftarannya gratis, tanpa biaya franchise. Nah, karena gratis jadinya semua perlengkapan, peralatan, karyawan, sampai renovasi tempat kalau dibutuhkan, ini semua dikerjakan atau disediakan oleh calon agen. Nah, ini sedikit gambaran komitmen kita dalam mengembangkan BUMDes dan koperasi. Kita rutin mengadakan webinar yang saat ini sudah ke 106. Ini tahapannya nanti setelah kami menerima kelengkapan dokumen pengajuan, nanti kami akan koordinasi dengan kantor pos wilayah, kantor pos tempat untuk melakukan survei ke tempat calon agen. Nah, setelah mendapat persetujuan dari kantor pos tempat, baru kami lanjutkan ke kantor pos pusat. Karena penerbitan izin operasionalnya sekarang sudah terpusat. Nah, setelah mendapatkan izin operasional, nanti kita jadwalkan untuk training. Setelah training, baru agen siap bertransaksi. Nah, terakhir ada MEM, ada 2 orang yang mau berkirim, satu lewat pos, satu lewat kurir swasta. Kenapa ada muncul MEM seperti ini? Karena ternyata teman-teman jasa kurir swasta ini cover areanya tidak ada yang seluas pos. Jadi ketika ada kiriman yang tidak bisa mereka cover, mereka tidak bisa antar, mereka akan kirim lagi lewat pos. Makanya kenapa pakai yang lain? Kalau yang lain aja ngirimnya lewat pos. Nah, ini nomor kontak WA saya buat Bapak Ibu yang ingin bertanya-tanya mengenai keagenan kantor pos di 0816 191 4786. Ya. Boleh WA saya buat yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut. Yang ingin bertanya silakan Bapak Ibu. Oke, yang ingin
Oke, dari Pak Xavier, untuk jadi agen pos boleh satu atap dengan ekspedisi lain? Tidak, Pak. Boleh, Pak Xavier. Silakan kontak saya, Pak, untuk pengajuannya. Jaraknya berapa kilometer dari Bu Suyati? Nah, ini jaraknya ada yang 250 sampai 1 kilo, masing-masing wilayah. Nanti boleh kontak saya untuk lebih lanjut. Silakan yang ingin bertanya terkait materi dari Mas Eko atau keagenan pos. Saya Mas infokan di kolom chat ya untuk informasi agen pos. Bisa kontak di WA saya. Pak Joni mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan Pak. Ya, Pak Riki. Oke, silakan Bapak Ibu nanti yang mau kontak mengenai keagenan pos, silakan kontak ke WA. Oke, karena Pak John mungkin bisa ditutup untuk postpreneur kita yang 106 ini. Sekalian mungkin Oke, insight sedikit Pak, materi di 107 nih. Gitu. oke, Bocoran oke. dikit. Makasih Pak Silakan Pak. Riki. Pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Eko Yulianto, narasumber kita pada hari ini, prosperitas kita ke 106, dengan tema membuat konten dengan AI Tools. Tadi Mas Eko sudah memaparkan tentang bagaimana cara membuat konten mengenai AI. Silakan hubungi lagi Pak Eko. Tadi Mas Eko sudah share juga ya nomor kontak kontak Mas Eko ya. Mas Eko supaya teman-teman bisa untuk menghubungi bagaimana ini kelanjutannya bagaimana teman-teman belajar tentang konten AI. Bapak sekalian, untuk tema di Kamis depan kita bagaimana membuat sales pitch dengan AI. Ya, ini ada juga nih besok AI lagi nih Pak Riki. Bagaimana Oh, membuat sales page atau landing page menggunakan AI tanpa paham tentang IT gitu. Nah, ikuti di grup teman-teman, di grup WA atau Telegram, setiap informasi kegiatan webinar kita setiap pekan, setiap Kamis, kita sharekan di player dan link Zoom-nya di grup tersebut. Jadi tidak perlu lagi daftar, kalau sudah masuk grup silakan ikuti terus webinar, setiap ada link Zoom silakan melalui handphone, melalui laptop silakan. Dan juga kita ada rekamannya juga melalui YouTube-nya Postpreneur dan YouTube-nya IAK Logistik. Selagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Eko atas paparannya pada siang hari ini, dari pagi tadi sampai siang hari ini tentang tema yang cukup menarik, bagaimana membuat konten menggunakan AI. Dan para Riki juga terima kasih sudah memaparkan tentang peluang usaha agen pos. Bagaimanapun kegiatan yang diinisiasi oleh Pos Indonesia pada saat ini, hari ini memberikan informasi buat teman-teman untuk berwirausaha. Sekian. Dan terima kasih banyak para peserta semuanya sudah cukup hadir di sini. Masih luar biasa, sudah sampai 70 ya dari 130. Udah masih tetap bertahan, cukup banyak. Sekali lagi Mas Eko, terima kasih. Teman-teman ingin informasi juga kelanjutan dari Mas Eko tentang nomor handphone dan bagaimana untuk berkebutuhan untuk mendapatkan pembelajaran lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Joni, Mas Eko, luar biasa. Wah, Ditunggu Mas Eko materi-materi ketiga, ada ebook keempat, dan gratis nih. kelimanya nanti. Oke ya. Ada ebook Ya. gratis Mas Eko ya. Wah, keren Nah, banget nih. buat teman-teman yang mungkin apa yang saya bahas tadi juga sudah saya rangkum di ebook ini ya, ebook konten dengan AI. Buat teman-teman yang mau akses silakan, ini gratis aksesnya. Silakan langsung aja klik linknya. Nanti buat yang belum punya akun silakan isi data. Kalau sudah akun silakan login dan itu gratis buat teman. Silakan. Oke, Mas Eko, makasih banyak Mas Eko ya. Sama-sama Pak John. Terima kasih Mas Eko. Kapan-kapan bisa Sukses isi terus buat lagi kegiatan di kita bisnisnya. ya. Terima kasih, Ya, sama-sama. oke. Terima kasih Mas Eko, buat teman-teman semuanya. Selamat siang. Oke. Selamat Selamat siang. siang. Kita jumpa lagi Bapak Ibu di Kamis mendatang. Salam sukses.